khususnya yang ini nih, yang magang yang sekarang ini, bedanya sangat beda sekali ya dengan yang lain-lainnya. Inilah yang barangkali ini jadi tujuan yang akan dicapai oleh mahasiswa, karena memang selain ada jelas-jelas harus dikonversi ke SKS, bantuan dananya luar biasa gitu kan. Jadi saya pikir silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kami dari kampus berupaya memfasilitasi ya kebutuhan saudara-saudara ya kan, dan mudah-mudahan nanti komunikasinya lancar gitu kan. Saudara yang hadir di sini ya bisa magang di berbagai perusahaan yang saudara inginkan. Nah, barangkali yang saya ingin sampaikan seperti itu. Nanti detailnya terkait magang ini akan disampaikan Bu Mera. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, supaya mohon maaf ini kelewat juga ya, supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sejenak kita berserah diri pada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan kehidupan ini di tengah situasi pandemi COVID-19 yang insya Allah akan segera kita lalui dengan proses yang tentunya harus bersabar. Berdoa dipersilahkan. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu narasumber, Ibu Mera Kartika Delimayanti, PhD, untuk memberikan penjelasan serta mohon berkenan juga Ibu nanti pada akhir sesi kami mohon dibukakan kesempatan untuk tanya jawab dengan peserta kegiatan kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Mera. Ya, baik. Terima kasih. Tes suara dulu, didengar jelas suara saya? Jelas Bu, merdu-merdu. Ya, baik. Ini kondisinya jaringannya memang sepertinya agak ini ya tersendat, tapi alhamdulillah baik. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan Pak Iwa Sudrajat, kemudian staf Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Pak Rahmat Subarkah dan Pak M. Yana, dan kemudian di bidang kemahasiswaan Mas Rudi ya, kemudian mungkin kalau ada Mbak Mike, terima kasih kesempatannya, kemudian adik-adik mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil saya izin share ya adik-adik sekalian, jadi terima kasih sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Jadi kebetulan memang sebelumnya mungkin adik-adik sekalian dan Bapak Ibu yang lain saya pernah menyampaikan untuk sosialisasi ini atas nama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dirjen Vokasi, Direktorat Mitra Studi, dan saya artinya juga ingin menyampaikan gitu ya, kenapa maksud di saya sendiri karena dosen BNJ, mungkin bagi yang belum tahu saya adalah dosen di Politeknik Jakarta, program studi sarjana terapan teknik informatika, dan oleh sebab itu saya berkeinginan adik-adik sekalian khususnya di BNJ itu bisa ikut andil di sini, dan kenapa kok tidak saya justru ingin mengencourage ya kepada adik-adik sekalian di sini. Oleh sebab itu saya menyampaikan juga kepada Pak Iwa, dan Pak Iwa juga sangat menyambut ini, dan untuk biar lebih memperjelas gitu ya, karena kemarin juga banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan atau belum terpikirkan gitu ya, sehingga nanti terkait dengan misalnya kita bisa diskusi lah ya di sini tentang konversi SKS, pelaksanaan kegiatan ini dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita sambil santai gitu ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, karena ya kita di sini sambil memanfaatkan di hari siang menjelang sore yang agak mendung ini ya di Depok seperti itu. Jadi
sebagai informasi bahwa program ini sebenarnya namanya adalah program beasiswa mikro kredensial. Nah, di dalamnya itu adalah untuk magang dan studi independen. Kemudian kalau kemarin didengar istilah adalah beasiswa magang bersertifikat, ya, itu tidak salah. Dan studi independen juga bersertifikat, ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi sebenarnya istilahnya adalah magang dan studi independen bersertifikat. Jadi semuanya mendapatkan sertifikat. Nah, sebagai informasi ini saya sedikit mengutip dari peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, kemarin juga mungkin sudah saya sampaikan bahwa di pasal 15, ya, khususnya ini Permendikbud mengenai standar nasional pendidikan tinggi, tidak hanya di vokasi, tapi juga di dikti, tidak hanya di dikti atau vokasi. Nah, ini adalah kita berbicara adanya kegiatan pembelajaran di dalam program studi dan luar program studi. Nah, mungkin adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian juga kita sudah ketahui dengan programnya Mas Menteri, begitu ya, dengan adanya MBKM, Merdeka Belajar Merdeka, di mana di dalamnya ada 8 bentuk kegiatan ini. Nah, mungkin adik-adik juga pernah dengar ya, bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan ini juga ada di pendidikan tinggi. Jadi agak bingung, apa sih kok ada pendidikan tinggi, ada pendidikan vokasi. Jadi memang kebetulan di Kemendikbudristek ini menjadi pemisahan menjadi 2 ya. Jadi pendidikan tinggi itu yang universitas, sekolah tinggi dan seterusnya. Nah, pendidikan vokasi ini yang kita politeknik, kemudian PTPPV yaitu perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. Jadi ini yang sama-sama di pendidikan tinggi. Nah, kita di pendidikan tinggi vokasinya. Nah, ini juga sama programnya ya. Ada 8 bentuk ini, hanya saja bentuk-bentuk ini yang mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek ini khususnya di Dirjen Vokasi, setahu saya masih baru magang, studi independen dan membangun desa sama kegiatan wirausaha. Sedangkan mungkin kalau di kegiatan di pendidikan tinggi itu ada pernah dengar Indonesia Mengajar, itu kan memang untuk program apa itu akademik, perguruan tinggi akademik atau pendidikan tinggi tadi. Kemudian pertukaran pelajar itu mereka juga ada, tapi di kita malah belum tahu ya, apakah sepertinya belum ada ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini khususnya untuk yang magang dan studi independen ini, begitu ya. Jadi saya yakin kepada adik-adik sekalian bahwa kita politeknik itu kan ruhnya memang magang itu menjadi satu hal yang biasa ya. Ini saya alami juga. Kemarin saya juga menyampaikan ini ke Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, itu mereka juga agak apa ya, agak artinya magang itu hanya cukup 1 bulan atau apa, sedangkan di kita ini kan magang itu sudah lazimnya 1 semester dan nah 1 semester itu artinya dalam artian 3 sampai 4 bulan begitu ya. Nah, kalau di mereka kadang ada juga tidak ada magang gitu. Saya juga agak heran, vokasi tapi nggak ada magang. Nah, sedangkan kita politeknik ini memang sebagai ruhnya ya, magang ini. Jadi saya rasa adik-adik sekalian sudah sangat biasa mendengar ini ya. Tapi ada satu kegiatan baru yang namanya studi independen. Nah, studi independen ini pun sebenarnya sesuai namanya itu bukan berarti independen itu studi terus bebas gitu ya. Kita belajar sendiri, tidak demikian juga. Karena nanti kita akan bisa lihat detail kegiatannya gitu ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Pak Iwa, bahwa magang ini banyak juga ya yang sudah menawarkan, karena memang itu sudah menjadi kelaziman ke adik-adik sekalian, khususnya di pendidikan tinggi vokasi. Ada yang tadi mungkin ada yang pernah dengar program Bangkit gitu ya, kemudian tadi ada yang programnya dari BUMN gitu ya. Nah, ini salah satunya itu ada dari Kemendikbudristek ini ya, Kemendikbud ya Ristek, yang mana ini semacam beasiswa ya, artinya adik-adik sekalian bisa sekaligus magang dan mendapatkan pendanaan dari sini begitu. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan untuk magang itu sendiri, jadi dan studi independen, oh ya ini maaf, ini kurang, harusnya ini magang dan studi independen ya tujuannya, itu secara globalnya itu mempunyai tujuan 4 hal ini. Kalau untuk magang dan studi independen secara umum yaitu ingin belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, ini ya yang pasti, dan ingin mendapatkan hard skill dan soft skill agar mantap dalam memasuki dunia usaha, dunia industri dan karirnya, begitu ya.
Nah, sedangkan terkhusus untuk yang program magang itu adalah untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di industri sesuai dengan minat dan keinginan. Sedangkan kalau untuk terkhusus bidang untuk studi independen itu adalah untuk penguasaan kompetensi spesifik dan praktis yang dicari oleh dunia usaha dan dunia industri. Memang ada arahan yang sedikit berbeda di sini ya. Jadi kalau magang saya rasa adik-adik sekalian juga sudah paham ya mengenai kegiatan, bentuk-bentuk kegiatannya itu seperti apa sih ya. Artinya kan biasanya adik-adik kan akan terjun di perusahaan, kemudian menjalani kegiatan lazimnya di perusahaan sesuai dengan bidang kerja yang terkait dengan profil lulusannya gitu ya. Nah, tetapi kalau di studi independen ini nanti memang penguasaan kompetensi secara spesifik nih ya, yang mana kompetensinya secara spesifik dan praktis yang dicari oleh dunia usaha dan dunia industri. Kemudian ya. Nah, secara persyaratannya adik-adik juga bisa dilihat di situ yang jelas dari warga negara Republik Indonesia. Kemudian ini sebenarnya juga dikhususkan juga tidak hanya program D3 dan D4 atau sarjana terapan, tetapi juga bisa program D2. Hanya saja karena di PNJ kan tidak ada ya program D2, jadi terkhusus di Diploma 3 dan sarjana terapan di bawah Kemendikbudristek ya. Jadi beruntung ya bagi kita yang di bawah Kemendikbudristek mendapatkan pendanaan ini. Dan satu hal juga tadi ya disampaikan tentang magang dan studi independen ini. Nah, durasi kegiatannya itu 1 semester ya, yang mana 1 semester itu bukan berarti 6 bulan ya, karena secara perkuliahan kita ini kan di PNJ ini 1 semester itu ya berarti 16 minggu perkuliahan dengan 2 minggu UTS dan UAS ya. Nah, jadi 18 minggu. Nah, ini adalah 1 semester yang mana dikonversi menjadi 20 SKS. Nah, nantinya peserta dapat memilih di antara satu di antara yang ada. Artinya sebenarnya kalau untuk magang itu nanti kalau dilihat yang menyediakan program magang tidak hanya dunia usaha dan dunia industri, tapi juga BUMN, BUMD, instansi pemerintah pusat ataupun daerah. Nah, sedangkan untuk studi independen itu yang bisa dilihat bahwa tidak hanya ternyata tidak hanya lembaga pendidikan yang menyediakan, tetapi ada kalanya dunia kerja pun juga ada. Nanti bisa dilihat di lamannya Kampus Merdeka ya, dari dunia kerja skala menengah atau besar, nasional atau multinasional, yang mana untuk saat ini itu masih di dalam negeri ya. Wacananya sih nantinya bisa dalam luar negeri, tapi dengan kondisi pandemi yang seperti ini kita itu dalam negeri. Dan satu hal juga bahwa di studi independen ini ada kalanya kegiatannya daring dan luring. Maaf, bukan hanya studi independen, magang juga itu ada yang ditawarkan secara daring maupun luring. Kalau daring itu dalam artinya online, kalau luring itu berarti offline ya. Jadi kalau dilihat nanti di lamannya itu bisa dilihat tuh kebutuhannya, apakah dia mensyaratkan offline, apakah bisa secara remote atau online gitu ya. Nah, setelah itu adik sekalian kalau mengikuti program ini, selain mengikuti surat bukti sertifikat tadi ya, kegiatan ini juga adik-adik sekalian diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Nah, ini ada satu kesempatan yang sangat sangat menarik ya. Artinya sertifikasi kompetensi yang mana di dunia kerja itu menjadi satu privilege tersendiri ya, menambah kepercayaan diri untuk adik-adik sekalian terjun di dunia industri dan dunia usaha. Dan selain itu juga mendapatkan tadi konversi begitu ya. Nah, kiranya untuk persyaratan ini nanti bisa dilihat, jadi saya tidak akan baca satu persatu, biar nanti kita bisa banyak diskusi saja. Kalau ini kan persyaratan secara normatif, ini adik-adik sekalian bisa, ini ya satu hal yang di poin F dan G ini nanti, jadi memang pertama kali setelah nanti adik-adik mendaftar di lamannya Kampus Merdeka, di situ kan nanti akan masuk ke perusahaan-perusahaannya. Nah, seleksi pertama memang dari perusahaan atau lembaga pendidikan tersebut. Nah, seandainya adik-adik sekalian sudah mendapatkan itu, nanti yang kemudian akan diseleksi oleh kami yaitu di Dirjen Vokasi gitu. Nah, kemudian satu hal juga bahwa pada saat pendaftaran adik-adik sekalian harus menyertakan ini surat rekomendasi ya. Ini sangat penting. Kenapa? Kiranya ya tadi kaitannya dengan konversi SKS dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan saya bahas berikutnya. Gitu ya. Nah, ini secara bahwa kita harus menjaga nama baik dan seterusnya, dan terlebih lagi karena pendanaan beasiswa ini yang diberikan oleh beasiswa LPDP, yang mana kita tahu ya reputasi LPDP ini, dan saya juga merasakan karena saya sebagai salah satu awardee dan alumni dari program beasiswa LPDP ini
menurut saya juga LPDW ini termasuk pengelola beasiswa yang profesional, sehingga pendanaannya tidak akan tepat waktu atau tepat waktu begitu ya. Dan satu hal adalah pendanaan yang cukup besar juga ya, dengan standar yang cukup lumayan gitu. Kemudian nah ini untuk sebentar. Nah ini secara ininya ya, satu hal juga adalah secara umur saya yakin adik-adik sekalian masih terpenuhi, tapi kalau ini karena 25 tahun, kemudian IPK 2,75 ya. Nah ini juga saya rasa adik-adik sekalian juga sekarang sudah bisa ya. Kemudian untuk yang diperhatikan adalah untuk program D2, karena kita nggak ada ya, jadi saya nggak bahas. Tetapi untuk tadi yang dikatakan Pak Iwa betul, bahwa program magang ini adalah untuk program semester ke depan, yang mana ini semester ganjil, sehingga semester ganjil ini adalah untuk semester kelima, sehingga sudah menyelesaikan 4 semester, dan semester ke-7 atau tadi untuk yang sarjana terapan, atau artinya sekarang di semester ke-6 gitu ya. Dan salah satu syaratnya adalah PTPPV-nya atau perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasinya akreditasinya baik atau baik sekali atau B. Alhamdulillah PNJ sudah ya, dan salah satunya adalah program studinya juga terakreditasi B atau baik sekali. Dan saya rasa di seluruh prodi di PNJ yang berkaitan program D3 dan program studi D3 dan sarjana terapan sudah terpenuhi semua, sehingga saya yakin untuk persyaratan ini sudah memenuhi. Karena ada kalanya yang biasanya tadi masih prodinya prodi baru gitu ya, jadi kan akreditasinya C. Nah ini juga berarti nggak mungkin bisa, dari administrasinya aja sudah nggak lolos gitu ya. Nah berikutnya ini tadi menyertakan surat LOE unconditional, dan satu hal ini surat rekomendasi. Nah ini yang sangat utama ya dari adik-adik sekalian diperhatikan. Jadi kenapa? Jadi adik-adik sekalian hendaknya nanti sewaktu akan mendaftar dan serius akan ini kan gitu ya, untuk meminta surat rekomendasi, itu yang utamanya itu nanti kan dari ketua jurusan ya, mestinya ketua jurusan dari program studinya. Karena apa? Ini kaitannya dengan apa yang akan dimasuki di program magangnya, ataukah jenis perusahaannya, ataukah jenis kegiatannya gitu. Karena tadi ya pilihannya kan ada 2 ya, magang atau studi independen. Kalau memang di prodinya dimungkinkan untuk kegiatan studi independen, ya itu dipersilahkan. Walaupun sebenarnya begini juga ya, bahwa kita juga sudah ada keputusan Menteri nomor 74 tahun 2021 ya, yang mana mengatakan bahwa dengan adanya program Kampus Merdeka ini program studi atau PTPPV wajib melakukan konversi 20 SKS. Tetapi terus terang Pak Iwa dan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian ya, kita ini kan ini program Kampus Merdeka ini program yang baru ya Pak ya. Memang ini kan juga baru dan beasiswa ini pun juga baru di semester ganjil tahun 2021 ini. Sehingga kita itu terkendala dengan adik-adik sekarang yang mana ini kurikulumnya mungkin sudah diterapkan di kurikulum yang belum ada Kampus Merdeka. Itu kami rasakan sebenarnya. Nah, sehingga kalau seandainya tiba-tiba tadi magang 6 bulan dengan konversi ini, padahal anak-anak sudah mengambil SKS-SKS-nya. Nah ini kan menjadi diskusi tersendiri ini, ya. Nah beda dengan bagi adik-adik yang sekarang angkatan 2020 kemarin ya, ataupun 2021 nanti yang memang kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum yang Kampus Merdeka. Itu nanti akan lebih fleksibel. Oleh sebab itu mohon ya ini diperhatikan juga bahwa surat rekomendasi ini penting, karena nanti berkaitan dengan adik-adik sekalian akan mendaftar program ini, kemudian nanti segala konsekuensi yang ada. Demikian ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian ini secara prosesnya, jadi ini saya secara mungkin gambarnya, bahwa adik-adik sekalian masuk ini dia Kampus Merdeka Kemdikbud.go.id, silahkan membuat akun di situ, begitu ya. Dan ingat pendaftaran kita juga sudah diberikan privilege sampai 31 Juli besok ya, kira-kira kurang lebih 1 minggu ke depan ya ini ya. Nah kemudian nanti adik-adik silahkan melengkapi persyaratan, di situ nanti ada data-data pribadi, kemudian CV, kemudian transkrip nilai gitu ya. Nah bagi yang tadi semester 4 ya berarti transkrip nilai mungkin baru 1, 2, 3 ya, tetapi nggak apa-apa, tapi disampaikan saja karena pada saat nanti proses seleksi akan dilengkapi dengan proses yang ini ya. Nah, kemudian begitu juga yang mahasiswa semester
program sarjana terapan berarti mungkin baru semester 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini pun semester 6 kan masih sekarang lagi kita sedang UAS ya, ujian akhir semester. Nah, selanjutnya adik-adik masuk di situ dilengkapi, kemudian nanti lihat untuk pendaftarannya adik-adik itu bisa saja mendaftar di magang dan studi independen, itu bisa mendaftarnya, tetapi pada saat pelaksanaannya itu hanya salah satu nanti karena memang di situ nanti akan ya pembiayaan ini hanya untuk satu program saja. Nah, sewaktu adik-adik nanti sudah mendaftar di situ ya. Nah, nanti perusahaan lah yang pertama kali akan menyeleksi. Karena pada saat adik-adik nanti melamar, di situ nanti ada kebutuhannya apa, kebutuhan keahliannya misalnya diperuntukkan untuk semua jurusan, itu bisa. Ada juga yang hanya untuk jurusan tertentu. Ini tergantung perusahaannya. Perusahaannya cukup banyak di situ sekitar hampir di atas 100-an ya, hampir 200 perusahaan yang mana level nasional dan multinasional gitu ya. Nah, setelah dari perusahaan itu pendataan, maka baru kita data tersebut diberikan ke kami di Ditjen Vokasi dan nanti akan menyeleksi, termasuk kita nanti akan berhubungan dengan PT PPV juga gitu ya. Nah, sebagai informasi untuk beasiswa magang ini untuk mendapatkan pendanaan itu totalnya hampir 1.000 ya. Sedangkan untuk yang studi independen itu hampir 500 ya, 500 lebih itu kuota untuk di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya kenapa enggak nih PNJ kalau bisa ya sebanyak-banyaknya, saya pun ingin seperti itu, tapi kan ya memang nggak boleh juga ya semuanya untuk PNJ kan nggak mungkin gitu. Hanya nanti kita bisa artinya sebisa mungkin kalau banyak mendaftar, banyak yang keterima. Nah, dari sisi perusahaannya banyak yang keterima ya, nanti mungkin dari sisi administratifnya juga bisa banyak yang keterima juga, inginnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu nanti adik-adik menjalankan proses magang atau studi independennya tersebut. Kemudian pada saat kegiatan magang dan studi independen ini nanti akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Ditjen Vokasi dan PT PPV, sehingga satu hal juga kelebihannya di dalam kegiatan ini beasiswanya tidak hanya pada adik-adik sekalian, tetapi pada dosen pembimbingnya pun juga diberikan pendanaan, termasuk kalau untuk monitoring dan evaluasinya. Nah, setelah itu nanti kegiatan tersebut adik-adik akan mendapatkan tadi ya sertifikat menjalankan ini ya kegiatan ini. Kemudian yang kedua adalah sertifikat bukti mengikuti sertifikasi kompetensi dan juga mendapatkan konversi nilai. Nah, inilah yang nanti konversi nilai nanti bisa dikomunikasikan di pihak prodi masing-masing, yang mana akan dilaporkan ke PD Dikti melalui perguruan PT PPV-nya, gitu ya. Oke, nah ini pendanaan-pendanaannya ya, nanti bisa dilihat secara detailnya, tapi kurang lebih memang cukup menarik ya. Jadi untuk biaya hidupnya itu untuk yang offline itu bisa sampai 1.200.000 ya di sini per bulan, yang mana ini sampai akhir tahun 2021. Kemudian nanti kalau offline juga seandainya kebutuhan ada tiket, tetap difasilitasi asuransi kesehatan, biaya swab ya, dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, kebutuhan untuk biaya swab, kemudian karantina itu juga di cover pembiayaan tersebut. Dan tadi saya sampaikan bahwa dosen pembimbingnya pun untuk melakukan monitoring juga diberikan kesempatan sampai 2 kali monitoring, termasuk sampai tiket dan bantuan biaya swab-nya, gitu ya. Nah, satu hal juga bahwa untuk kegiatan magang itu di industrinya pun juga mendapatkan pendanaan untuk mentor pendampingnya atau perusahaan. Artinya apa? Artinya agar mendorong mentor pendampingnya itu tidak hanya bahwa oh Anda magang teman saya ya sudah kerja dibiarkan, enggak, tetapi benar-benar ya adik-adik sekalian itu dibimbing dan dimentori ya, diawasi dan dilakukan itu. Nah, untuk yang di kegiatan pelatihannya pun itu juga nanti akan dibayarkan ya, pelatihan yang di studi independennya itu bisa pembiayaannya sampai 40 juta dalam kegiatan itu, dan sampai ujian sertifikasinya itu juga mendapatkan sampai pendanaan 5 juta dengan biaya 5 juta sampean untuk sekali sertifikasi gitu ya. Ya, ini kalau pendanaannya nantinya kalau sudah dapat itu disalurkannya melalui mahasiswa itu sendiri ataupun ke lembaga ke PT PPV-nya ataupun ke lembaga pendidikan atau perusahaannya. Nah, selain itu nanti adik-adik sekalian juga itu nanti atas langsung dari LPDP, dan yang kita tahu bahwa LPDP itu juga salah satu ini yang profesional ya dalam mengelola beasiswa, pendanaan beasiswa. Kemudian
untuk monitoring dan evaluasi, jadi tadi sudah disampaikan bahwa melalui perguruan tinggi dan melalui dosen pembimbing, kemudian selain itu juga khususnya perguruan tinggi tadi melalui Kaprodinya akan melakukan evaluasi akademik dan non akademik ya, termasuk untuk capaian konversi SKS-nya. Nah, ini yang harus diingat oleh adik-adik sekalian. Memang konversi SKS di sini ya itulah yang kenyataannya ya, saya pun merasakan, kami pun di prodi kami itu juga tidak bisa serta-merta. Kami akan melihat juga dengan jumlah SKS-nya ya, dengan tadi. Oleh sebab itu, memang sangat perlu sebelum adik-adik sekalian ini mengikuti program ini, itu ada kalanya itu berkonsultasi juga dengan jurusan atau kaprodi sehingga mendapatkan surat rekomendasi tadi, gitu ya. Nah, selain itu bahwa adik-adik sekalian juga nanti hasil evaluasi itu akan sebagai masukan untuk program berikutnya. Pak, mohon maaf ada yang bocor nih sepertinya. Ya. Nah, ya, ini tadi sebagai output dari kegiatan ini adalah adik-adik sekalian mendapatkan sertifikat, ya, surat keterangan pernah mengikuti, dan satu hal itu bukti mengikuti sertifikasi kompetensi. Ya, ini satu hal juga bahwa sebenarnya tidak dituntut juga bahwa sertifikat kompetensinya itu harus kompeten ya, tetapi di sini cukup bukti. Jadi kalaupun tidak kompeten pun juga artinya sudah memenuhi syarat gitu ya. Tetapi kami sarankan ya memang kesempatan yang ini kan langka ya mengikuti sertifikasi kompetensi, kalau bisa ya mengikuti itu dan kompeten demikian ya. Dan satu hal juga bahwa adik-adik sekalian juga nanti wajib membuat laporan kegiatan studi independen ataupun magang dari kegiatan yang sudah dilakukan. Ya, satu hal juga ini tentang pembatalan ya. Jadi pembatalan kegiatan ini adalah kaitannya kalau seandainya adik-adik tidak mendapatkan LOA unconditional, ya, jadi kalau tadi dari bukti penerimaan dari dari perusahaannya itu tidak didapatkan, maka tidak bisa melanjutkan proses berikutnya. Dan satu hal juga ini bahwa mahasiswa dinyatakan tidak aktif. Nah, kemarin saya mendapatkan pertanyaan, apakah mahasiswa yang mengikuti program ini terus bagaimana SPP-nya? Ya, SPP tetap dibayarkan karena dengan adik-adik sekalian tidak membayar SPP artinya mahasiswa menjadi status cuti. Kalau status cuti jelas tidak mungkin mengikuti program ini. Jadi tetap status mahasiswanya adalah status mahasiswa aktif karena seperti hal-hal yang sebelumnya adik-adik sekalian itu mengikuti program magang pun ya, walaupun tidak mendapatkan beasiswa ini ataupun mendapatkan beasiswa yang lainnya, itu juga statusnya status mahasiswa aktif, gitu ya. Jadi itu yang harap diperhatikan, gitu. Kemudian satu hal juga ini teguran sanksi-sanksi ya. Ini juga karena apa? Karena LPDP tadi saya sampaikan sebagai lembaga yang profesional, mereka juga menerapkan sanksi, dan sanksi itu dalam tahapan sanksi yang tertulis dan sanksi yang yang sudah sampai ke sanksi berat itu adalah pengembalian dana beasiswa. Ini yang wajib diperhatikan juga. Jadi satu hal itu bahwa kalau seandainya adik-adik sekalian mendapatkan kesempatan atau mendapatkan beasiswa ini, tetapi ternyata ketahuan ya melakukan magang atau studi independen selama di luar tadi melakukan bekerja di luar magang dan studi independennya, itu akan mendapatkan sanksi demikian ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, saya rasa seperti itu. Ya, kemudian ini yang saya sampaikan bahwa mungkin sudah dicoba belum masuk ke ini ya, ke lamannya ke Kampus Merdeka ya. Ini saya cuma ingin menunjukkan, jadi ini kebetulan saya pakai akunnya mahasiswa saya nih. Jadi kalau sewaktu nanti kalian masuk ke Kampus Merdeka ya, di akunnya seperti ini kan kalian nanti masuk begitu ya. Nah, ini kalian bisa daftar dulu di sini bagi yang belum. Kemudian di sini pilih posisi, mestinya kalian sebagai mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu dosen juga sudah mencoba mendaftar sebagai dosen, saya pun juga sudah, tetapi ya sepertinya hanya proses mendaftar aja sih Bapak Ibu ya. Saya nggak ada nggak ada privilege khusus dan nggak ada program-program yang lainnya. Tapi kalau untuk mahasiswa ini ya, nanti ikuti saja di situ. Nah, kebetulan ini kalau saya menggunakan akunnya mahasiswa saya, nanti silahkan bisa masuk di sini. Nah, ini dilengkapi ya dari profil gitu ya, dari data pribadi gitu ya. Kemudian nanti di sini, nah ini termasuk nanti ditanya sebagai datanya karena nanti juga akan terkait ini dengan data PD Dikti gitu ya.
Nah, ini yang saya sampaikan, ini kurikulum vitae, transkrip nilai ya, dan sertifikat ini juga menjadi penting juga bisa di ini. Nah, kemudian kalau misalnya tadi untuk surat rekomendasi ini bisa disertakan di kurikulum vitae ataupun di transkrip nilai. Silahkan bisa disertakan di sini menjadi satu file, gitu ya. Nah, setelah itu nanti file tersimpan. Nah, ini seandainya adik-adik sekalian nanti mau mengikuti program, itu pilihnya di program. Nah, di sini akan masuk ya. Nah, ini mungkin adik-adik lu kok ini ada yang sudah akan dibuka dan seterusnya. Jadi yang saya sampaikan bahwa lamannya Kampus Merdeka ini adalah tidak hanya di program studi tidak hanya di programnya vokasi, tapi juga program akademik. Nah, hanya saja untuk program vokasi ini yang kebetulan yang kita sudah masuk itu adalah pendanaannya yang ini, magang dan studi independen. Sedangkan mungkin tadi ya Pak Iwa ya, ada kampus mengajar gitu ya. Kemudian ini sebenarnya programnya untuk akademik ya. Kemudian termasuk Indonesian ini ada pertukaran pelajar yang keluar negeri, ini juga akademik. Saya juga merasa kenapa kok vokasi jadi nggak dapet ya gitu. Merasa dianaktirikan juga saya merasa gitu. Tapi mungkin ya tadi ini merupakan tahun pertama ya, tahun pertama dan berjalannya di semester ini sehingga semoga menjadi dapat evaluasi dan tahun berikutnya untuk adik kelas kalian ya, adik kelas kalian itu bisa merasakan program-program yang lain juga demikian ya. Jadi untuk yang nanti bisa dipilih di sini. Jadi kalau untuk magang ini nanti bisa dilihat ya, misalnya posisinya apa. Kalau misalnya kita lihat dengan semua posisi aja. Nah, di sini ya ada beberapa perusahaan yang nanti mengkategorikan termasuk misalnya lokasinya dicari gitu ya. Kemudian di sini misalnya contohnya nih, saya tadi mau mencontohkan misalnya, oke lah ini kalau 3D artis ya, artis di sini. Nah, ini apa saja kegiatannya, lowongan bersertifikat. Nah, pekerjaan ini kadang remote, tapi di sini kamu akan ada jadwal masuk kantor dan bekerja dari manapun. Artinya ini kebetulan bisa offline dan online, ya. Nah, ini bisa dilihat kebutuhannya apa. Nah, inilah yang saya sampaikan. Ini kira-kira kalian bisa konsultasikan dengan Kaprodi masing-masing, ya. Artinya apakah nanti bisa di ini enggak sesuai enggak, karena kalau yang saya tahu ini mungkin bidang-bidangnya program studi yang TMD, TMJ ya, ini yang untuk anak TIK ini, anak IT juga bisa masuk. Tetapi kalau misalnya nih jurusan teknik mesin mau ngikuti ini, boleh bisa aja mungkin kalau memang ini kebutuhannya, karena dia hanya mengatakan teknologi gitu kan, lihat profil lengkap. Nah, perusahaannya apa gitu kan. Nah, ada lowongan lain lagi apa begitu. Ya. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi ya di situnya ya, artinya lowongan, jenis-jenis lowongan dan kebutuhannya. Kemudian ya tadi kebutuhannya macam-macam, memang banyak ya di situnya. Kemudian yang tadi termasuk yang studi independen juga sama, mungkin saya contohkan aja programnya. Nah, ini juga apa saja misalnya ini Amati Indonesia, ini Apple Developer Academy misalnya ya. Nah, ini pekerjaan ini kadang remote. Nah, kalau remote karena keperluannya masuk kantor, ada pun yang nggak online, nah itu bisa diketahui di situ. Ini malah sampai 11 bulan ya. Nah, kalau seperti ini juga, ini yang harus diketahui bahwa 1 Februari sampai 30 Desember, ini malah mulainya baru tahun depan. Nah, berarti ini memang tidak bisa mengikuti pendanaan di sini. Karena kita tahunnya kan tahun 2021, ini berarti mungkin pendanaan tahun depan. Dia bukanya memang sudah membuka sekarang, tapi untuk persiapan tahun depan. Nah, ini artinya yang pasti adik-adik bisa ngelamar aja silahkan, tetapi artinya tidak untuk masuk di pendanaan ini. Kemudian untuk misalnya AI ini ya, AI ini juga sama, ada ketentuannya. Ini malah pekerjaan ini remote. Nah, ini dengan kata lain ini adalah daring gitu ya, atau jaringan. Nah, ini kebutuhan sudah mulainya apa, kebutuhannya seperti apa. Nah, ini Anda nanti bisa dilihat di sini pembelajarannya apa yang bisa dilakukan di situ. Gitu ya. Nanti bisa dilakukan. Itu saja kiranya dari saya, biar nanti bisa tanya jawab lagi untuk diskusinya. Itu Pak Mas Rudi, itu saja dari Ian dulu. Silahkan nanti kalau untuk tanya jawab. Ya, saya cukupkan dulu. Baik Ibu. Paparannya sangat komplit, termasuk juga dipandu bagaimana kita masuk ke dalam website yang sudah dibangun oleh kementerian. Nampaknya program ini juga merupakan program unggulan ya Bu ya dari kementerian ya untuk mahasiswa, terutama mahasiswa vokasi.
Adik-adik, rekan-rekan mahasiswa, silakan bagi yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan. Tentunya mahasiswa PNJ sih biasanya ya, meskipun Malu tidak ya. diberikan sosialisasi, malah suka cari sumber informasi, bahkan udah langsung nyodorin, tolong Dasar. Pak, Bu, ini ditandatangani. Loh, ini apa lagi nih? Dari mana Kan gitu ini ya. Karena memang Pengalaman ya. Iya. keunggulan, Pengalaman ya, Mas Rudi. iya ya, Iya, keunggulan pengalaman. keunggulan mahasiswa PNJ itu dekat dengan pusat kementerian ya, jadi mereka bisa selangkah lebih maju dibanding politeknik lain Betul. karena tepatnya di Jakarta gitu ya, jadi mereka Iya. bisa lebih mudah mengakses itu. Satu Bu, pertanyaan dari saya. Ya. Kalau dia lintas domisili itu bisa berarti ya Bu ya, melihat tadi perusahaan-perusahaan yang Boleh. bermitra sama. Oh boleh ya. Boleh saja, karena maka dari itu kalaupun lintas domisili nanti kan kebutuhan tiket segala macam itu kan akan Oke. di-cover oleh beasiswa ini gitu. Iya. Jadi, Termasuk ya. saya lihat itu ada coverage untuk asuransi BPJS ya Bu ya. Ya, untuk kesehatan gitu, asuransi Baik, kesehatan kalau seandainya ada yang ya sakit atau apa gitu ya. Harapannya Iya. sih tidak terjadi. Bisa, Pak? Atau dari Ya. chat barangkali Mas Rudi Ya, atau Pak yang Ya. bisa ini dibantu izin Bu, dari saya chat? bertanya, Ya, silakan. menyampaikan pertanyaan yang di chat. Ini tadi waktu sebelum diberikan kesempatan juga memang mahasiswa kita tuh hebat-hebat. Nah, pendaftarannya dari tanggal 26, salah, maaf Pak, typo dia bilang. Maaf Pak, seharusnya 26 Juli sampai 3 Agustus ya Pak ya, katanya pendaftarannya Bu. Apa betul itu Bu? Ini sepertinya yang ini ya, yang chatnya. Ya, dari ini yang- Nabila Banafzad. Iya, Ya. ini kayaknya yang program ini yang Pak Imam menyampaikan yang BUM. Oh, iya. Iya. Iya, 20. Ya, itu apa, Pak? yang itu Juli, 26 Juli gitu ya. 26 Juli sampai 3 Agustus ya. 26. Oh Itu ya, yang ini. di bawah tuh, yang ada yang bertanya magang tersebut dapat apa banyak tuh di chat. Baik. Ya. Saya sambil Ya. cek juga. Nggak apa-apa, Betul. Pak. Sambil dicek. Ya, jadi ini yang programnya Pak Iwa untuk dikoreksi ya, adik-adik 26 Juli sampai 3 Agustus. Demikian. Oke. Kemudian Mohon maaf, Ya. izin bertanya apakah magang tersebut dapat dibuat laporan untuk syarat kelulusan, laporan magang kali ya yang dimaksud ya. Oh ya, ini ada. Ini KPS 6A Mesia ya. Ya betul Ya. Bu. Ini bukan Kaprodi kan, maksudnya KPS di sini? Bukan Bu, bukan. Oh, ini saya Mahasiswa. Enggak, KPS itu KPS, kirain Kaprodi. Ya, Mbak Mesia, jadi di sini izin bertanya apakah magang tersebut dapat dibuat laporan. Nah, inilah pentingnya nanti Mbak Mesia silahkan berkomunikasi dengan Kaprodinya untuk mengajukan surat rekomendasi tadi. Jadi bisa dikonsultasikan karena ini kalau nggak salah berarti programnya Mbak Mesia adakah ini program D3 atau D4? Apa Mas? Program keuangan dan perbankan syariah, Bu. Iya, KPS. Oh ya, perbankan keuangan. syariah. Maksudnya D4 ya, sarjana terapan. Iya, D4 Bu. Oh, D4. Nah, ya silakan nanti dikomunikasikan saja. Artinya kan itu nanti memang dibuat laporan karena memang kalau sesuai dengan ininya ya tadi kita menjadikan itu menjadi rekomendasi. Justru kita malah kalau memang bisa kayak seperti itu kan membantu adik-adik sekalian juga, gitu ya. Bisa terjawab ya Mbak Mesia ya. Nanti silakan Namun kalau sudah terdaftar ya tanpa surat rekomendasi itu ditambahin aja, Bu. Ya, ditambahkan. Ini memang karena gini, saya tahu ini sebenarnya programnya ya tadi, ini programnya kan lamannya termasuk laman yang dikti ya, pendidikan tinggi akademik. Sudah lama ya, berarti Mbak Mesia ya, seperti tadi kata Mas Rudi, sudah daftar Mas, langkah lebih maju ini. Nah, jadi silakan disertakan aja Mbak, ya disertakan. Itu kan nanti bisa di-update ya, yang transkrip ataupun yang ini, itu tetap dipersiapkan. Justru nanti karena itu yang akan menjadi persyaratan utama dan tadi pentingnya komunikasi dengan Kaprodi dan program studi masing-masing. Ya. Oke, Mbak. Selanjutnya. Terima Ya. kasih, Bu. Kemudian ya, mohon izin sudah. Oh ini Sudah diterima. TMM Bintang ya, TMM Bintang Mas Bintang ya. Ya. Bu, benar Bu. Ya, atau mungkin disampaikan ya nanti. Mohon maaf izin bertanya apakah sudah diterima di studi independen? Oh, sudah diterima nih Mas. Kita tuh sudah Jadi saya juga belum ada terima. Nah, dan dari perusahaan mitra adakah konsolidasi pihak kampus bulan Agustus apa yang dimaksud Bu dan bagaimana? Nah, ini dia. Sudah diterima ya. Udah Kalau Bu. perusahaan sih memang gini Mas. Perusahaan itu dia ya senang-senang aja ya, mereka sudah mengoreksi. Nah, tapi untuk mendapatkan pendanaan ini itu nanti kan akan diajukan ke kami ke mitra studi tadi. Nah, oleh sebab itu
baiknya tetap dipersiapkan persyaratan tadi ya. Kalau bisa itu diupdate saja di pendaftarannya dan dipersiapkan. Karena nanti ya tadi untuk perusahaan sih, karena dia namanya perusahaan kan dia kebutuhannya beda dengan kami, kita ya perguruan tinggi, dia sebenarnya wah ini ada mahasiswa potensial ikut ini dan itu tuh. Ya, jadi tetap dipersiapkan surat rekomendasinya untuk nanti biar ada seperti ini. Nah, mulainya adalah bulan Agustus ya. Iya, jadi saya udah diterima dan kata dari HRD-nya sekitar tanggal 7 Agustus bakal konsolidasi ke pihak kampus kamu gitu, bilangnya gitu. Ya, nanti biasanya sih harusnya ke pihak kampus, biasanya nantinya ke mitra studi sebenarnya karena di kampus Merdekanya itu. Ya, kemudian terkait dengan SKS-nya, mohon maaf, ini maksudnya program studi apa? Saya studi independen, Bu. Oh, enggak, maksudnya sekarang ini belajarnya di apa, prodi apa? Oh iya, saya D4 teknik manufaktur. Oh, teknik manufaktur. Kemudian Maidosoft ini tentang apa yang diikuti? Saya ngambil Microsoft Master, Bu. Oke, nah ya hal kayak gitu, coba tetap dikonsultasikan ya ke Kaprodinya, karena terkait ya tadi untuk konversi SKS-nya, begitu ya, untuk konversi SKS. Dan saya rasa karena gini juga ya Mas ya, ini yang harap diketahui oleh Bapak adik-adik sekalian. Bentar, nah ini mungkin yang harap diketahui oleh adik-adik sekalian bahwa kita itu gini ya Pak Iwa ya, inilah yang saya pun sebenarnya dilematis, artinya di prodi ini kan ini kurikulum anak-anak yang sudah berjalan ya Pak Iwa ya. Jadi bukan kurikulum kampus Merdeka. Sedangkan ini dengan ada kampus Merdeka dengan konversi 20 SKS, kalau otomatis kita terima apa adanya 20 SKS, nanti kalian ini adik-adik sekalian akan SKS-nya langsung membludak gitu ya. Dan nah ini yang menjadikan PR tersendiri memang yang kita juga tarik ulur. Oleh sebab itu kami pun dari Mitra Studi menyampaikan ini kebijakannya nanti ke institusi atau perguruan tingginya. Jadi apakah yang 20 gitu? SKS ya, apakah yang 20 SKS itu serta-merta akan diakui semua terkait misalnya loh. Nanti Mas Bintang ini adalah program studinya manufaktur. Kalau seandainya diakui 20 SKS-nya ini, mungkin kalau yang SKS-nya yang tentang program studi manufakturnya malah tidak tercover. Nah, itu kan rugi, Mas. Karena profil lulusannya Mas Bintang ini kan mestinya akan menjadi seorang ya ahli manufaktur kan ya. Nah, apakah ya artinya gini menurut saya, ini nanti juga akan disampaikan juga, mungkin sebagai tambahannya itu akan bisa ditambah itu kan di SKPI begitu Pak Iwa. Jadi artinya yang tidak terakomodir semua di di kurikulum atau di SKS itu akan dialihkan ke SKPI. Artinya mengikuti program ini kan satu program yang tadi benar kata Mas Rudi itu sebagai program unggulan dan program yang program pemerintah gitu ya. Jadi akan sangat jadi kalau saya bicara pengalaman ya Bu ya. Kalau dulu tuh mahasiswa akuntansi itu ngambil brevet A, brevet B kan dulu masih feodal ya, maksudnya belum milenial ya, belum diakui gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada juga program yang di luar PNJ ngambil pajak brevet A, brevet B gitu ya. Nah itu kan tidak diakui. Nah sekarang sih alhamdulillahnya diakui itu kan untuk SKPI kan. Tapi kalau mengikuti program ini bisa-bisa luber lebih dari standar kan SKS yang diambil oleh mahasiswa itu kan. Iya, kalau artinya gini, kalau 20 SKS semuanya akan butuh dikonversikan itu ya saya rasa ya tadi luber, walaupun artinya secara persyaratan ini ya masih masuk lah untuk program studi D4 sarjana terapan kan 160 SKS, tetapi kan artinya kita memperhatikan tadi ke profil lulusannya gitu. Dan satu hal juga bahwa memang gini juga ya, memang kebutuhan kampus Merdeka ini adalah kebutuhan yang ini dia Pak Iwa yang saya juga mungkin ini pemahaman nanti ke Kaprodi ya. Ini kan adanya program kampus Merdeka itu program pembelajaran yang memang difasilitasi untuk belajar di luar program studinya. Ya, tidak salah nih Mas, seperti halnya Mas Bintang yang lainnya mengikuti seperti tadi Microsoft Essential yang artinya agak ya bukan tidak mendukung ya, tetapi kan agak sedikit berbeda dengan program studinya begitu. Nah ini yang ya nanti kurikulumnya inilah yang harus bisa bagaimana adaptif begitu Pak. Betul kata Pak Iwa tadi, kita juga harus adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada, dengan kebijakan yang ada. Begitu ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini salah satu pertanyaan yang bagus nih karena juga sudah diterima nih berarti ya. Nanti dilengkapi aja ya Mas Bintang ya. Berarti dilengkapi surat yang dari Kaprodi gitu Bu ya? Ya, yang surat rekomendasi dari program studi, dari PT PPV-nya ya.
Terutama kami nanti Di situ ada Pak Rahmat tuh barangkali bisa juga tuh. Oh ini ya nih, mungkin Pak Rahmat udah betul. ya nanti disampaikan. Langsung tuh. Ya. Ya Pak Mas Rahmat Bintang masih ya. on. Ya Pak, ya Pak. Nah, itu ada kasus tuh Pak Rahmat yang bisa contoh ini. Mesin nih anak manufaktur. Ya. Jadi karena program itu remote pertama dan emang sudah saya memperhatikan sejak awal tanggal gitu, awal dibukanya itu saya cari yang remote. Iya. Ya ternyata saya lihat PNJ ini baru ada sosialisasi tanggal di akhir-akhir gitu. Bukan PNJ sih Mas, memang pendidikan vokasi ini. Vokasi, pendidikan iya benar. Vokasi ya. Jadi kemarin Bapak Ibu sekalian, dosen juga kita pendidikan vokasi itu peminatnya masih jauh gitu. Sayanglah, maksud kita malah dikuasai oleh yang ini gitu. Jadi ya tadi untuk 1.000 ini 1.000 beasiswa ya 1.000 kuota, tapi malah nanti nggak dimanfaatkan oleh yang pendidikan vokasi, kan sayang ya menurut saya. Makanya saya sangat tadi Pak Iwa, ayo kita sosialisasi gitu. Jangan sampai cuma di jurusan lain, mungkin adik-adik sekalian biar lebih paham. Gitu ya Mas Bintang ya. Ya Bu, makasih banyak atas masukan. Ya, oke. Ya, saya ini lagi ya, lanjut izin bertanya. Saya mahasiswa semester 4 sedang mengikuti program magang, harus menggunakan transkrip nilai, sedangkan prodi saya transkrip baru keluar setelah saya lulus. Ini semester 4 apa ya Mbak Ananda ya? D3 atau D4 ya? Perbankan, D3. Enggak, D3 atau D4? D3. Ya memang tadi yang saya sampaikan, artinya kan sementara masih punya transkripnya baru semester 3 kan ya Mbak ya? Sedangkan semester 4 kan sekarang baru aja minggu ini aja baru UAS kan, gitu ya. Gitu ya Mbak Nanda. Jadi dipersiapkan saja nanti pada saat ininya tetap itu kan ya, dimasukkan gitu. Ya, karena ya itu memang ya semua program seperti itu ya. Sekarang juga masih belum selesai semesternya begitu. Oke, berikutnya saya ini lagi Nabila Banaf. Ini adalah program studi D3 ikut program magang Merdeka di semester 5. Apakah tidak perlu mengikuti magang lagi untuk kebutuhan tugas akhir? Nah ini tadi terkait tadi ya, ini dikoordinasikan aja dengan kaprodinya ya. Artinya apakah ya kalau di semester 5 memang program studi kegiatannya magang, kenapa tidak gitu? Di kurikulumnya sebenarnya Mbak Nabila di semester 5 besok kurikulumnya bukan magang ya, harusnya perkuliahan biasa begitu ya? Mbak Nabila Ibu. Oh. Itu 3 dan 4 ya. Oh gitu, jadi di semester 5-nya itu sebenarnya masih mata kuliah biasa gitu ya, baru di semester 6 baru magang gitu ya. Nah ini nih yang memang ya tadi betul kata Pak Iwa, kita harus adaptif nih kaprodinya juga. Yang betul Pak Iwa, nanti memang program Kampus Merdeka ini jurusan dan kaprodi ini membuat tidak merdeka, memang semakin pusing memang kegiatan ini karena dengan adanya programnya ini juga kebetulan di tengah semester. Nah harapannya gini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, bahwa program Kampus Merdeka itu tidak hanya di semester genap dan ganjil. Jadi nanti pun saya tidak berani menjanjikan, tapi inginnya memang dalam 1 tahun ini ada semester genap dan semester ganjil. Hanya saja kebetulan program ini diluncurkan baru di semester ganjil ini gitu. Jadi semoga nanti ke depannya juga akan lebih baik lagi gitu ya. Mbak Nabila nanti semangat ya, sampaikan saja ke ininya dengan kaprodinya dan kasutnya. Berikutnya Mas siapa nih? Mas Dede ya? Mas Dede kayaknya. Izin bertanya, saya lolos seleksi administrasi Bu, agenda berikutnya tes akademik. Ini apa Mas? Program apa Mas? Itu dari Indonesia Power Bu, magang Bu. Magang, oh ya itu diikuti saja itu, artinya itu di perusahaannya. Kami sih hanya mengikuti nanti setelah dari perusahaan sudah lolos, baru kita proses yang di beasiswa ini. Ya, jadi seperti itu ya, diikuti saja dari Indonesia Power-nya. Kalau mengenai kuotanya tadi saya sampaikan, jadi beasiswa magang ini untuk seluruh Indonesia untuk pendidikan vokasi itu ada 1.000. Sedangkan untuk ini sebenarnya bocoran saja ya Pak Iwa, khusus untuk PNJ nih saya sampaikan. Jadi untuk magang ini ada 1.000, kalau studi independen itu kurang lebih 500-an, tapi nggak nyampe 1.000 juga, 500-an sekian gitu. Demikian ya. Oke, kemudian Mas Renat Karel, ini izin bertanya, beberapa perusahaan mitra magang Kampus Merdeka ada yang mencantumkan syarat minimal semester 3 untuk D4 atau D1. Bagaimana ya? Oh ya, jadi gini. Ya memang ini Mas Renat ya. Mungkin di persyaratan perusahaannya dia mencantumkannya hanya semester 3. Tetapi memang untuk pembiayaan di beasiswa ini, kami yang dari mitra studinya itu mensyaratkannya adalah semester 6 gitu. Jadi ini Mas Rina semester berapa? Jadi artinya untuk mengikuti pendanaan ini itu memang tetap persyaratannya tadi yang di semester 6 ya. Gitu.
Kalau untuk perusahaannya memang mungkin cukup dia, artinya gini, perusahaan itu hanya menerima mahasiswa baru tingkat 3 pun nggak masalah gitu. Untuk yang program sarjana terapan. Tetapi kalau untuk program sarjana terapan, untuk mendapatkan program beasiswa ini adalah syaratnya di semester 7, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Mas Teguh, izin bertanya Bu Mera, dari poin sanksi akan dijelaskan poin 1A. Saya sudah mendapatkan tempat magang, bukan dari program Kampus Merdeka. Kemudian saya juga dapat studi independen dari Kampus Merdeka. Nah ini, ya kalau artinya gini, ini Mas Teguh, wah ini Mas Teguh malah udah dapat magang, udah dapat studi independen nih Pak. Mas Teguh mana nih Mas Teguh? Luar biasa. Ya ini luar biasa nih. Tapi ya seperti itu nggak apa-apa, mahasiswa harus kita proaktif ya, dan untuk mendapatkan kesempatan ke depan itu memang harus kita proaktif juga. Mas Teguh, adakah di sini bisa dibuka suaranya? Iya Bu, bisa. Jadi Mas Teguh ini sudah mendapatkan magang di tempat lain dan studi independen. Padahal studi independennya ini semuanya masih mungkin dilakukan dua area. Ini kan kalau kalian dua-duanya gini, apakah mungkin gitu dikerjakannya? Gimana? Halo? Ya, insya Allah sih Bu kalau sanggupin gitu. Ya, masanya gini, di studi independennya nanti bagaimana? Gini juga sih. Kalau sekarang sih belum terkena sanksi karena Mas Teguh kan belum dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Nanti kalau seandainya ternyata beasiswanya Mas Teguh ini dapat yang studi independen dan Mas Teguh itu bekerja juga di tempat lain selain itu, nah itulah yang mendapatkan sanksi. Kalau sekarang sih ini karena gini juga loh, bukan pekerjaan yang mudah memang Mas Teguh itu nanti. Studi independen di sini asumsinya bukan kita belajar sendiri yang mengatur waktu terus kayak Coursera itu, tidak ya. Artinya mereka juga mempunyai kurikulum-kurikulum, program-program yang artinya dalam 1 minggu misalnya 3 kali kita pertemuan, tiap hari apa, jam kerja. Nah, hal-hal kayak gitu kan artinya apa ya, kalau sangat tidak dimungkinkan sih kalau seandainya bekerjanya itu bekerja paralel juga dengan yang lain gitu. Maka dipikirkan saja Mas ya, Mas Teguh silahkan dipikirkan masa-masa apakah yang mau dilanjutkan mana ya, apakah yang tempat magangnya ataukah yang walaupun kan gini juga ini Mas Teguh kan ini belum studi independennya sudah diterima kah sama perusahaan? Sudah di tahap terakhir Bu, tinggal udah di tes terakhir gini. Sudah tes terakhir. Di mana Mas ikutnya? Apa? Ikut studi independennya di program apa? Di cyber security Bu. Cyber security. Nah, kalau seandainya ya itu sih artinya saya nggak anu lah ya, saya sangat tidak menyarankan karena itu sanksinya adalah sanksinya pengembalian beasiswa sampean aja. Kalau misalnya mendapatkan kalau seandainya itu kan pertama teguran ringan gitu ya. Jadi tetap harus diikuti secara baik-baik dan LPDP itu ya tadi ya lembaga profesional. Takutnya gini juga ya. Ini sebagai informasi, artinya sanksi itu tidak hanya nanti berkenaan dengan Mas Teguh, tapi kan nanti membawa nama perguruan tinggi ya. Ya Pak Iwa ya, nanti takutnya ini kan juga menjadi blacklist untuk ininya gitu. Jadi mohon dipertimbangkan saja Mas Teguh ya, yang mana yang akan diambil dan sesuai ininya tadi win-win solusinya. Artinya mungkin kayaknya kok lebih menarik yang ikut ini ya Bu, karena saya sudah ini. Nah itu silahkan. Ya, oke. Oke siap Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, oke, Mbak Hasyah Afifah, Bu izin bertanya, saya mendapat di luar Pulau Jawa program magang ini kah? Oh, bagaimana regulasi untuk pencairan dana dan pesawatnya? Bagaimana COVID bertambah parah dan saya menolak untuk terbang ke sana. Halo Mbak Hasyah sudah keterimakah di program magang? Iya, saya sudah diterima program magang Kampus Merdeka, Bu. Kampus Merdeka juga sama perusahaannya juga sudah ya. Nah ya, ini tolong ini kayaknya ya dilengkapi saja persyaratan tadi semacam tadi ya yang surat rekomendasi gitu yang belum dilengkapi. Kemudian untuk nanti direkomendasikan mengikuti program beasiswa ini. Nah, seandainya artinya gini, kalau memang regulasinya kalau perusahaannya tidak mensyaratkan harus offline. Harus offline Bu, emang harus ke sana gitu Bu. Nah, kalau memang harus ke sana terus Anda menolak ya memang agak sulit ya. Berarti artinya kan tidak mendapatkan bisa jadi tidak mendapatkan LOA nanti gitu. Jadi ya masih ada kesempatan untuk berpikir. Emang gini juga ya Bapak Ibu adik-adik sekalian, dengan kondisi pandemi ini kan kita harus mengambil keputusan yang ya tadi harus berpikir juga untuk diri sendiri, berpikir juga untuk masyarakat umum gitu ya. Jadi tolong dipikirkan saja baik-baik bagaimana, karena seandainya nanti sudah apalagi perusahaannya sudah meminta bahwa offline, tapi kok ternyata
tidak bersedia, akhirnya kan nanti bisa nggak turun itunya ya. Iya Bu, Seperti itu. saya Jadi, udah itu bukan kalau di websitenya kan kalau udah diterima dari perusahaannya kan bisa kita ambil atau enggak ya Bu. Nah itu udah saya ambil juga Bu. Terus perusahaannya sudah, tapi kalau Anda tidak bersedia kan artinya perusahaannya juga nanti sudah nggak akan ini ya. Artinya gini juga, kalau Anda tidak bersedia berarti kan perusahaannya juga tidak akan mungkin bisa jadi membatalkan dan tidak akan melaporkan ke kami, ke mitra studi, sehingga nanti proses berikutnya tidak akan dilanjutkan gitu. Itu sih Mbak. Begitu ya. Ya. Mungkin dipikirkan dulu aja ininya ya. Saya juga tidak ya. Tadi. Gimana? Yang masalah sertifikasi juga itu Bu, bagaimana ya Bu? Kalau sertifikasinya nanti bisa dikoordinasikan aja sama perusahaan yang tersebut untuk mengikutinya seperti apa ada prosedurnya ini. Gitu ya. Nanti kalau mereka mensyaratkan apa itu diajukan. Sistemnya LPDP itu adalah gini, seandainya kita sudah masuk mengikuti programnya LPDP, karena kebetulan saya tadi ya awardee juga, jadi nanti kita bisa melakukan request gitu, terus terkait kalau ada di perjanjiannya kan ini sudah perjanjian antara Kemendikbudristek dengan LPDP, ada poinnya itu. Nah kalau memang bisa diambil ya bisa diklaim gitu, sistemnya, begitu ya. Oke, baik saya lanjutkan. Adela Chandra, selamat siang Bapak Ibu. Untuk PNJ sendiri kan belum ada transkrip nilai semester 4 tadi sudah terjawab ya. Oke, yang berikutnya TIK Cika, izin bertanya Bu, sebelumnya saya sudah mendaftar kampus Merdeka untuk magang, tetapi tidak dapat mendaftar karena tertulis mahasiswa tidak dapat diklaim dan harus di PD Dikti. Nah ini kendala yang ya Pak ya, di PD Diktinya nih, memang ini kita kemarin sudah dikoordinasikan ya Pak ya, di akademik ya Pak, yang status mahasiswanya karena masih masuk di semester 5 kayaknya ya. Masih di mute Pak Iwa. Masih di mute, Pak. Atau kok? Ya. Oh ya. Ya kan? Ya. Jadi ini perlu diperhatikan sama teman-teman mahasiswa ya, proses pengisian database di PD Dikti ini ada satu persyaratan. Jadi ketika saya mau mengisi syaratnya sudah ada nilainya, salah satunya. Jadi makanya PNJ itu baru bisa melaporkan status saudara ke PD Dikti ketika semester genap, misalnya sekarang semester genap sudah selesai ini nanti. Nah ada nilainya baru dilaporkan. Baru nanti akan diupdate, jadi tercatat semester 4 dengan nilai yang sudah dilampirkan. Tetapi, nah ini ada kasus kemarin ya dari teman-teman mahasiswa dari mesin, seperti saudara juga. Nah, terus saya coba koordinasi dengan bagian kemahasiswaan, khususnya yang terkait dengan pelaporan data mahasiswa ke PD Dikti. Nah, bisa ya untuk kasus tertentu. Jadi kemungkinan nanti begini. Nah, prosedurnya apakah semua yang melamar di program magang ini ya atau program kerja studi independen ini kita daftar namanya gitu kan. Terus kita aktifkan hanya mahasiswa yang melamar saja karena tidak semua melamar gitu kan. Kami sudah contohkan kemarin ada 5 mahasiswa yang sudah mendaftar, tapi karena tertolak karena semesternya masih 3. Saya coba komunikasi dengan bagian akademik, nah akhirnya diaktifkan, dia udah bisa semesternya 4, ya kan? Ya. Tapi juga masalahnya ada lagi, IPK jadi 0, karena memang kan belum ada nilainya ya, kan? Betul. Tetapi, nah dari teman mahasiswa itu, ya saya lupa tadi namanya, ya. Saudara siapa? Ada nggak di sini? Ini kalau yang tadi tanya itu Cika dari TIK. Ada Pak. Ini siapa? Muhammad Ramadhani ya? Iya Pak. Ya, yang komunikasi dengan saya itu Mas siapa namanya? Oh iya, ya? kalau Mas kemarin Raihan. itu untuk yang follow up itu Raihan Pak. Mas Raihan ya, Mas Raihan yang nanya ke saya. Nah, akhirnya kita coba teman-teman yang berlima itu diaktifkan semuanya ya, sepertinya sudah berubah semesternya dari PD Diktinya sudah semester 4 tapi IPK-nya 0. Tapi menurut informasi Mas Raihan itu ya untuk nilai karena ada kolom untuk yang transkrip.
transkrip ya. Sehingga apa? Ya, secara sistem memang tidak masih IPK-nya bisa nol, tapi melalui transkrip mudah-mudahan itu terbaca bahwa dia statusnya semester 4, tetapi proses sedang berjalan. Nah, IPK-nya sendiri kan sebenarnya bisa dilihat dari semester 1, 2, dan 3 gitu kan. Ya. Nah, itu salah satu solusinya gitu kan, Ya, untuk betul, Pak. supaya minimal memenuhi syarat bahwa Anda semua misalnya semester 4 atau semester 6 tapi yang diploma 4 atau yang sarjana terapan. Itu yang kami sudah lakukan untuk teman-teman yang sudah kemarin komunikasi dengan bagian akademik ya melalui kemahasiswaan. Ya. Begitu Bu Mer. Ya, terima kasih Pak Iwa. Nah, ini ada salah satu solusi memang gini juga ya Pak Iwa, adik-adik sekalian, bahwa program ini itu kan ini lamanya itu masuknya gabung dengan lamanya kampus akademik. Jadi kan kita tuh nggak bisa ngubah sendiri. Tadi kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ini kalau semester ini kan masih berjalan, berarti kok kalau diminta nilainya seperti apa? Iya Bu, tapi dari Mitra Studi juga tidak bisa berkutik juga karena ini masuknya di lamanya ini dan ini merupakan programnya Mas Menteri ya. Artinya memang ini adminnya pun nggak langsung di bawahnya Mas Menteri. Jadi wah ininya birokrasinya malah sangat jauh gitu. Jadi mungkin tadi adik-adik sekalian itu sebagai satu solusi yang sangat solutif dari Pak Iwa. Nanti bagi yang mau mengikuti program ini terkhususkan untuk D3 semester 4 dan yang D4 itu yang semester 6 itu bisa menyampaikan begitu ya. Jadi nanti akan diaktifkan dulu statusnya sudah menyelesaikan semester walaupun IPK-nya 0 tapi nanti bisa diisikan saja Pak untuk di IPK-nya itu. Begitu ya adik-adik ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sejenis memang Pak seperti tadi. Kemudian terkait tadi juga ini satu lagi bahwa Bu, apakah program ini bisa untuk D3 yang akan sidang? Nah ini kan akan sidang kan nantinya sudah tidak akan aktif lagi ya semester depan. Nah itu sama aja ya sudah lulus jadi syaratnya tadi mahasiswa aktif Mbak ya. Jadi ya mohon maaf memang ini memang gini juga saya pun merasa Pak mahasiswa sekarang ini Mas Rudi nih yang alumni mahasiswa kita ini sekarang mahasiswa sekarang enak nih banyak program ini banyak program itu kita. Iya Kak, Mas Rudi ya. Nah ini satu kelebihan nih buat adik-adik sekalian nih. Betul sekali ya, betul. Apakah saya ingin bertanya, apakah magang di luar tadi, apakah akan SKS akan tetap berkonversi? Nah inilah yang menjadi satu isu juga bahwa inilah yang perlu komunikasi dengan Bapak Ibu Kaprodi dan Ketua Jurusan ya. Ini yang harus satu sisi memang dengan adanya kampus Merdeka ini adalah kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk belajar di luar program studinya, gitu ya. Nah, sedangkan SKS-nya itulah yang kita tuh, ya itulah kita tuh kan masa studi itu ada SKS maksimal, ada SKS minimal. Kemudian adik-adik sekalian ini sebenarnya kan kurikulumnya itu masih kurikulum yang belum berbasiskan kampus Merdeka. Ini yang menjadikan agak sulit ya, saya sendiri tidak bisa menjawab bahwa harus ikuti ini, tidak bisa karena saya pun di prodi saya sendiri Mbak dan Mas ya dan Bapak Ibu sekalian juga mengalami hal tersebut dan kita artinya tadi tarik ulur dan silahkan berkomunikasi saja ke Kaprodi masing-masing ataupun ketua jurusan ya. Izin bertanya, apakah selama magang kita tetap menjalankan KBM seperti biasa? Dan untuk studi independen, tugas dan kegiatan, nah ini saya tidak bisa menjawab karena ini levelnya sudah yang nanti ke institusinya ya. Apakah selama magang ini, apakah bisa mengikuti KBM ya? Nah ini yang artinya berarti sebenarnya kalau dari kurikulumnya Bapak adik-adik sekalian itu memang untuk satu semester ke depan di semester 5 atau semester 7 itu untuk magang harusnya kan KBM-nya tidak ya walaupun ada kan tidak tidak penuh ya begitu. Sehingga itu terfasilitasi. Nah, kemudian terkait dengan apakah studi independen bisa dijalankan, itu memang ya kita pun tidak bisa menjawab karena itu ke level perusahaan masing-masing ya. Apakah perusahaannya nanti akan memberikan tugas-tugas itu seberapa dan ya tadi seperti hanya yang tadi Mas Teguh ya kalau nggak salah yang sudah mendaftarkan mendapat seleksi di studi independen tadi. Nah, itu kan terkait tugas-tugasnya aja belum tahu begitu ya. Jadi saya nggak bisa menjawab Mbak ya, Mbak Aulia nih. Jadi mohon dipertimbangkan memang masa-masa untuk mengikuti ini untuk studi independen ataupun magang gitu ya. Berikutnya, apakah program ini diikuti oleh mahasiswa penerima bidik misi dan KJP? Boleh sekali ya. Oke, boleh sekali ya. Ini memang satu kelebihan juga. Jadi mahasiswa penerima bidik misi dan KJP ya, itu juga sangat di-encourage untuk mengikuti program ini karena ini sebagai tambahan biaya dan
walaupun Mbak-Mbak dan Mas ini adik-adik yang mengikuti program bidik misi ya, Pak Iwa ini sebagai informasi, ini tidak dikatakan double funding karena ini pembiayaan yang berbeda ya. Jadi kalaupun sudah menerima beasiswa bidik misi dengan beasiswa ini adalah beasiswa yang berbeda. Tetapi tadi kalau misalnya beasiswanya magang dengan studi independen itu jelas nggak boleh. Tapi kalau bidik misi dengan ini itu boleh, gitu ya. Jadi monggo diikuti ya Mbak Fajarina dan teman-teman sekalian. Berikutnya, mohon maaf izin bertanya Bu, apakah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi ini tadi sudah ya? Apakah prodi yang akreditasinya masih C tetap? Nah ini sudah nggak mungkin juga, ini syarat administratif ya, prodi yang akreditasinya masih C. Jadi mohon juga memang itulah kenapa Bapak Ibu Kaprodi kita tuh tanggung jawab kita kepada mahasiswa termasuk untuk akreditasi ini untuk agar segera untuk masa depan adik-adik sekalian itu biar lebih lebih terbuka kesempatan-kesempatan lainnya. Saya lanjutkan, izin bertanya Bu, untuk program studi independen salah satu penyedia tersebut di situ menyatakan mahasiswa aktif di 4 semester 5, 7, 11, 13 pada saat ini. Kalau saya masih semester 4, nah semester 4-nya ini adalah, sebentar saya ingin tanya Mas Ian ini untuk TI 4 ya, oh ini anak TI ini. Iya Bu, halo Bu. Ya. Nah, kembali lagi Mas Ian, dari studi independen, kalau seandainya Anda ini kan sarjana terapan, terus di situ semester 5 sudah bisa ikut ya, studi independennya di situ. Tetapi nanti, satu hal juga, yang pertama masalahnya, Anda kan harus mendapatkan surat rekomendasi. Nah, itu nanti kalian kalau minta kepada kaprodinya, apakah diperbolehkan atau tidak, itu masih satu pertanyaan sendiri. Kemudian yang kedua, untuk programnya studi independen di perusahaannya mungkin dibolehkan Mas Ian, tetapi untuk di beasiswanya ini itulah syaratnya untuk sarjana terapan Anda semester 7 gitu. Jadi jelas artinya Mas Ian pun kalau ikut nggak akan bisa masuk di program beasiswanya ini. Kalau studi independennya di perusahaannya oke, boleh aja mungkin karena mereka mensyaratkan itu. Tapi ada dua hal tadi, surat rekomendasinya ya, apakah nanti dengan kaprodi atau kasdurnya diperbolehkan tidak? Itu yang pertama, yang kedua untuk program beasiswanya jelas tidak bisa ikut. Nah, jadi itu kalau yang program beasiswanya itu maksudnya kelasnya gitu Bu, kelas studi independennya. Ya, jadi kan sebagai syarat karena Anda sarjana terapan. Kalau sarjana terapan itu program ini beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang nantinya akan semester 7 atau sudah menyelesaikan 6 semester gitu. Ya. Oh, dipahami ya, seperti itu juga. Baik, berikutnya saya lanjut. Izin bertanya untuk persyaratan yang tidak bisa menerima beasiswa dari sumber lain sejenis. Oh ini ya tadi. Ini sebenarnya tadi kita jawab. Jadi untuk bidik misi dan KJP silahkan tetap bisa mendaftar. Sedangkan kalau untuk yang tadi yang saya maksudkan apabila mendapatkan magang dan studi independen bersamaan, nah ini jelas tidak mungkin ya. Jadi itu yang tidak bisa. Baik ya. Berikutnya juga, selamat siang akan dibuatkan grup. Wah ini kalau grupnya nanti coba Mas Rudi atau gimana ya, silahkan dikoordinasi. Kemudian ini yang Mbak Dalila, kalau sudah dapat PKL dan ingin mengikuti magang kampus Merdeka, apakah bisa? Bisa sih, bisa saja ya mengikuti ini. Hanya saja selanjutnya, seandainya Mbak Dalila diterima oleh perusahaan tersebut. Kemudian Mbak Dalila akan, yang pertama, masalah pertama rekomendasi dari kampusnya, itu juga harus diperhatikan juga. Nanti karena Mbak Dalila sudah terbukti mengikuti ini ya PKL, kalaupun ya Bu saya masih bisa PKL 2 tempat, tapi terkait dengan program beasiswanya tadi ada sanksi loh Mbak, hati-hati ya. Jadi kalau Mbak Dalila mendapatkan program beasiswa di magang di program ini, tapi ternyata Mbak Dalila mendapat bekerja di luar dari program ini, nah itu yang akan bisa mendapatkan sanksi. Ini yang sangat hati-hati juga, dan sanksinya itu tidak hanya untuk diri sendiri, nanti bisa juga atas nama perguruan tinggi begitu ya. Ini kan sayang ya membawa nama baik institusi juga ya. Jadi tolong dihitung masak-masak begitu ya. Kalaupun misalnya Mbak Dalila nanti akan keluar dari yang tempat magang sebelumnya atau seperti apa, yaitu monggo dipikirkan masak-masak saja gitu ya. Saya lanjutkan. Wah ini banyak nih Mas, masih 35 pertanyaan nih Mas Rudi. Mohon maaf Bapak Ibu, izin bertanya, saya telah diterima kampus Mitra, kampus Merdeka, Tokopedia. Dan di situ kriteria jobnya adalah remote. Ini Mas Yonatan ya. Akan tetapi saat komunikasi dengan HRD tidak menutup kemungkinan untuk kantor. Nah, apakah biaya SAP dan biaya PP ini nah ini memang ya. Ini Mas Yonatan, jadi memang betul kalau seandainya nanti Mas Yonatan mendapatkan beasiswa ini, nah itu nanti biaya swab dan biaya ininya bisa diklaim ya, untuk biaya transportasinya.
Demikian ya. Kemudian Mas Dia dari Teknik Sipil izin bertanya, Bu. Untuk Teknik Sipil ingin mengajukan program magang, apakah bisa? Oh, maksudnya gimana ya? Saya kurang paham nih. TS 19 nih. Dan jika mengambil magang di luar jurusan, apakah SKS saya terkonversi? Nah, ini kalau yang pertanyaan nomor 2, apakah jika mengambil magang di luar dan apakah SKS saya terkonversi? Ini silahkan berkomunikasi dengan Kaprodinya karena terkait dengan surat rekomendasinya ya. Artinya perusahaan mana yang akan diselamar gitu ya. Bidang kerjanya apa, itu yang nanti akan ini. Untuk pertanyaan nomor 1 itu saya kok agak ininya ada Mas TS 19 ini mana? Sudah mendapatkan tempat PKL ya, kalau sudah terus akan mendaftarkan program magang. Ini gimana pertanyaannya? Saya kurang paham juga ya. Saya lanjutkan saja. Saya Dede Puji dari Teknik Mesin izin bertanya, Bu. Di persyaratan ada surat rekomendasi dari Kaprodi. Jika kita ingin mendaftar magang di luar prodi harus menggunakan, ya betul, surat rekomendasi itu mestinya nanti dari jurusan yang mana juga diketahui oleh Kaprodinya ya. Artinya dari jurusan tersebut yang mana diketahui. Kalaupun misalnya surat rekomendasinya akan dari Pak Iwa pun, mestinya Pak Iwa kan juga nanti dari jurusan dan jurusan juga akan menginginkan dari Kaprodinya ya. Itu artinya sebagai satu birokrasi ya, satu birokrasi yang karena yang nanti akan sepenuhnya memahami dengan kehidupan akademik kalian kan ada di Kaprodinya, gitu ya. Kemudian ini Mas Revo dari jurusan Teknik Sipil, apakah untuk mahasiswa tingkat akhir D3 bisa mendaftar? Ya, tadi sudah dijawab tidak bisa, jelas karena sudah mau lulus ya, sudah tidak aktif lagi. Mohon maaf Bu, data NIK angka terakhir di belakang saya salah, apakah masih bisa diperbaiki untuk pendaftarannya? Wah ini saya kurang bisa menjawab ya, kalau di aplikasi sistemnya diedit aja bisa nggak ini Mas Hendri ya? Ini ketentuan untuk mengedit di NIK-nya ini, makanya hati-hati memang pada saat mendaftar ini terkait NIK ini kan bisa juga terkoneksi ke data-data kependudukan yang lainnya. Kemudian Mbak Adela Chandra tadi dan nanya syarat rekomendasi dari ketua jurusan dan Kaprodi itu harus diurus kita setelah keterima atau sebelum, sebaiknya segera diurus dan dilampirkan pada saat pendaftaran sekarang ya. Kalaupun sudah mendaftar dan belum ada, itu nanti bisa disertakan. Kita masih ada waktu 1 minggu, 10 hari ke depan ya. Ya, bukan 10 hari ya, mungkin 8 hari ya. Ya, selamat siang Bu, mau bertanya kalau program studinya terakreditasi C, ini tadi sudah dijawab, sudah tidak bisa. Kemudian apa ya? Kayaknya pertanyaannya ini berulang lagi, Mas. Sudah sih rasanya, sudah selesai. Ya, betul. Ya. Sudah. Kalau semester 7 tingkat akhir masih bisa daftar, Bu, jelas tidak bisa. Ini yang mahasiswa tugas akhir tuh memang sayang nih untuk teman-teman yang semester 8. Belum rezeki. Ya, belum rezekinya jadi mahasiswa. Mas Rudi aja juga nyesel udah lulus ya, Mas. Iya. Masuk lagi. Aduh, bosan saya kuliah lagi. Bosan ya. Buat adik-adik ini kesempatan yang sangat menarik ini ya. Betul sekali. Betul ya. Saya aja wah ini mahasiswa sekarang udah ada program ini, program itu. Ini memang betul-betul. Jadi nggak mungkin lagi ada mahasiswa tidur di masjid karena nggak bisa bayar uang kos sekarang ini. Karena banyak sekali bantuan dana hibah itu sekarang. Ya Bu ya, ya Pak ya. Iya. Jadi kecuali mahasiswanya memang tidak mau aktif untuk mencari peluang yang ada kan begitu. Alhamdulillah ini Bu, Bapak, Ibu peserta kita tembus tadi di 462 pesertanya. Waduh. Kalau dikumpulin di aula penuh ini luber-luber ini sampai depan toilet ini. Ini juga lapangan itu mestinya. Saya bersyukur nih Bapak Ibu adik-adik sekalian ya, bahwa saya juga kemarin itu tadi di UNER gitu ya, di Fakultas Vokasi itu sampai sekian 200, hampir 300-an, makanya wah ini PNJ harus lebih nih ya, syukur nih udah 400-an ini. 400. Ya, ini ada yang bertanya terakhir nih, apa nih? Assalamualaikum Bu Mira, saya Nanda dari TIK. Kamu Nanda kenapa? Apakah boleh mendapatkan PPT? Boleh, nanti saya kirim ke Mas Rudi ya PPT-nya. Nanti kemudian saya atau mungkin dikoordinasikan Mas Rudi ke BEM atau apa silahkan ya. Ya, karena Bu Mer, ya, itu kan sebenarnya ada surat di surat saya itu yang itu sudah ada linknya yang di iya, kan, di Google ya. Drive-nya kan. Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya di surat yang edaran dari bidang kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa itu ada paparannya Mbak Ibu Mera ini sudah ada di situ sama yang termasuk ada lagi ya peraturan ya panduannya ya, sama ininya. Jadi untuk yang lain ya silahkan di download di situ aja di Google ya, Drive. Betul, udah ada ya untuk ini ya.
Kemudian untuk maaf Bu Mera, izin bertanya lagi untuk pembuatan surat rekomendasi ada persyaratan tertentu ya tadi persyaratannya memang itu rekomendasi itu artinya dari perguruan tinggi yang mana memang nanti di Kaprodinya ini yang utamanya ya. Tapi mungkin kan Kaprodi nggak bisa langsung mengeluarkan surat ya Pak Iwa ya. Jadi kan dari jurusan ya Pak Iwa ya kalau dari kita. Jadi mungkin prosedurnya begini, minta izin dulu ke prodinya, nanti dari prodinya disampaikan ke ketua jurusan, nanti ketua jurusan yang merekomendasinya gitu kan. Nah sebaiknya sesikan aja juga ke kami gitu kan, ke kemahasiswaan, sehingga kami punya data nanti ketika ada terkait dengan konversi kurikulum, nah kita akan panggil teman-teman dari ketua program studi ya, karena ada mahasiswa yang magang, tolong kita tindak lanjuti gitu kan, sama-sama kita tindak lanjuti kalau memang mau full 20 SKS konversinya atau ada kebijakan lain itu, karena memang ya tadi kita tidak bisa di tengah-tengah perjalanan gitu kan tiba-tiba menyusup 20 SKS. Betul, gitu Pak, kan. itu dia. Barangkali ada juga gitu kan yang memungkinkan, tapi seperti tadi yang yang di mana di mesin tuh ya kan. Ya studi ilmunya agak berbeda memang ya, dari kementerian kan mewajibkan bahwa setiap mahasiswa era milenial ini ya kan harus mengambil bidang lain gitu kan. Ya kan. Nah, inilah salah satu realisasinya, tapi kan tidak seperti bisa membalikan telapak tangan gitu kan. Betul Pak, setuju Pak. Itulah yang artinya emang secara aturan harus mengkonversi 20 SKS, tapi mau diingat adik-adik sekalian bahwa adik-adik ini menjalankan kurikulum yang sebelumnya belum ada kampus merdeka ya Pak ya. Ini kan mereka tingkat 1, tingkat 3, tingkat 4 ini adalah sudah seperti itu, sehingga kita juga dipahami juga, dan dengan bentuk itu bahwa penyetaraan itu tidak bisa serta-merta, sehingga mohon dikomunikasikan. Tapi Anda beruntung ini, Anda dikasih kesempatan untuk bisa belajar di luar program studinya ya, di luar dari kelas ya, di luar dari perkuliahan biasanya itu. Nah, ini yang sementara ya memang inilah menjadi tantangan zaman tadi. Satu sisi memang kita di jurusan juga harus adaptif ya, nanti untuk mengikuti dengan perkembangan ini. Adik-adik sekalian juga harus memahami juga dengan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang ada, bahwa program pendidikan ini kan SKS nggak bisa serta-merta ya Pak ya, artinya dalam D3 ya maksimal hanya berapa, kalau D3 itu berapa Pak? Saya nggak lupa. Kalau S1 kan sarjana terapan itu adalah 118. Oh ya, kalau D3 118. Nah, seperti itu yang perlu kita pikirkan ya adik-adik ya. Jadi itulah yang nanti akan tahu itu memang dari program studinya gitu ya. Itu Bapak Ibu. Ini ada juga yang mau minta sesi rekaman Zoom-nya Mas Idi ya, mungkin dikomunikasikan. Satu lagi Bu Mer itu ya tadi. Ya. Barangkali ini buat teman-teman mahasiswa gitu kan, kalau memang persyaratannya itu adalah harus semester 4 dan 6 bagi yang di sarjana terapan dan sekarang masih di PD Dikti, makanya silakan Anda menyampaikan melalui Pak Yana atau mungkin Mas Rudi itu kan datanya. Nanti coba kami minta bantuan ke PD Dikti supaya di-set di semester 4 diaktifkan. Jadi keluarnya semester 4 atau 6. Nah, masalah IPK-nya mungkin 0 tapi saudara bisa mengisi transkrip gitu kan. Jadi ini menjadi penting juga ketika sudah ada rekomendasi gitu kan. Itu sebagai menunjukkan bahwa kami bisa membantu mengeksekusi ya, untuk barangkali kalau itu harus persyaratan utama gitu kan, karena ada yang menyampaikan seperti Mas Rehan itu katanya Pak, kami masih semester 3 gitu kan. Menurut secara ini secara sistem tertolak gitu kan. Iya kan. Nah, ya artinya begini ya adik-adik mahasiswa, kami ya Bu Mera, saya dan tim kemahasiswaan maksimal ya kan ingin memfasilitasi mahasiswa dalam rangka program-programnya pemerintah ya, supaya ya program pemerintah ya kan bisa berjalan dan Anda semua sesuai dengan harapan pemerintah menjadi nanti SDM yang berkualitas gitu kan. Artinya kita sama-sama gitu kan bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi, kita bantu apa yang kita bisa bantu gitu kan, dari sisi kemahasiswaan, dari sisi kami dari institusi gitu kan. Jadi itu sebenarnya tujuan kami gitu kan. Ya, artinya kami ingin memaksimalkan pelayanan kemahasiswaan dan memang terkait kemahasiswaan supaya saudara itu bisa maju ya kan sesuai dengan harapan bangsa atau negara gitu kan, menjadi SDM yang berkualitas gitu ya Bu Mera ya. Betul, iya betul sekali Pak. Memang ini harapannya
Dan ini merupakan sekarang kan tantangan ke depan memang jauh lebih ini ya, adik-adik sekalian, sehingga tadi dengan programnya, ya program Kampus Merdeka, Mas Menteri, ini patut diacungi jempol juga, dan komitmen pemerintah sudah memberikan beasiswa untuk program ini, juga kita patut acungi jempol ya, tadi artinya banyak beasiswa, ada yang beasiswa ini pun juga masih diperbolehkan dan sangat di encourage juga ya adik-adik sekalian, jadi semangat ya, tetap semangat, malah tadi ada yang sudah keterima ini, keterima itu, malah bingung juga. Tapi ya bagus itu ya, menjadi itulah dalam hidup memang harus kita memutuskan segala sesuatu, itu juga penting juga itu. Seperti itu, Mbak. Pak Iwa masih di mute, Pak Iwa masih di mute. Pak Iwa masih di mute. Mas Rudi mungkin Enggak, udah maksudnya memang ya itu tadi seperti kata Mas Rudi, mahasiswa PNJ ini karena barangkali cepat sekali menerima informasi. Sebenarnya pada banyak yang applied gitu kan, ya, kepada program ini sebelum sosialisasi pun, termasuk tadi Mas Rehan atau siapa tuh Muhammad Ramdan itu sama temennya, sehingga dia sudah tahu gitu kan bahwa saya tertolak atau bagaimana gitu kan. Iya. Nah artinya mahasiswa-mahasiswa kita ini luar biasa ya dalam hal apa namanya mencari informasi gitu kan. Memang ya tadi kadang-kadang ya program-program itu tidak berjalan mulus langsung seperti yang kita harapkan. Karena tadi gitu kan antara program kementerian dengan di bawahnya itu kan kadang-kadang belum sinkron gitu kan. Betul Pak, betul sekali. Iya, jadi itu juga perlu dimaklumi ya saudara-saudara masing-masing. Tapi kami juga tidak putus asa begitu saja gitu kan, tidak menerima, tapi berupaya untuk memfasilitasi saudara-saudara supaya memang bisa kalau ada masalah bisa ada solusi lain lah, alternatifnya gitu. Iya, betul. Betul Pak, ya terima kasih sekali nih dari Pak Iwa juga sudah mengakomodir ini semua ya adik-adik sekalian dari bidang kemahasiswaan. Pak Iwa, Pak Rahmat, Pak Yana, Mas Rudi, dan teman-teman. Kemudian saya pun menyampaikan di sini untuk memberikan semangat dan ini kepada mahasiswa, karena saya merasa juga saya sebagai bagian dari Civitas Akademika PNJ ya, artinya bahwa kita ingin PNJ juga seperti itu ya. Ini ada satu pertanyaan nih, agak ketinggalan, saya langsung jawab. Izin bertanya, mahasiswa saat ini sedang mengikuti perkuliahan dengan kurikulum yang berlaku. Terus kenapa Mas? Ini malah belum selesai, sedangkan kurikulum Merdeka. Kenapa ini? Mungkin langsung mengeluarkan suaranya aja, Mas Ahmad ya? Mas siapa nih? Halo, Mas Ahmad. Sebelum kita tutup mungkin ya? Iya Bu, kalau mahasiswa yang sedang melaksanakan perkuliahan itu pakai kurikulum yang sebelumnya ya. Kalau kurikulum baru ini langsung menyesuaikan atau bagaimana itu Bu? Ya itu artinya memang betul Mas, ini jadi dengan adanya kurikulum Merdeka itu kan kita juga tadi tiap program studi itu apalagi Kaprodi itu bukan tugas yang mudah. Jadi itulah yang menjadi tantangan tuh Mas, justru di tempat angkatan-angkatan Mas seperti ini, angkatan 2000 yang yang masih semester 2, semester tingkat 2, tingkat 3 ya. Ini yang menjadi pergantian karena tapi kalau yang angkatan baru yang sekarang kemarin semester 1 atau mungkin yang nanti semester 1 ini itu malah mungkin lebih sudah mengakomodir gitu. Jadi untuk menjawab tadi itu memang nanti di prodinya masing-masing ya yang bisa diitukan yang bisa menjawab apakah nanti bisa otomatis langsung menyesuaikan atau seperti apa gitu ya. Kita semua setahu saya berarti jumlah SKS-nya jadi banyak ya Bu ya? Iya, nggak bisa menjawab itu juga. Artinya ya tadi bisa ada yang dikonversi, ada yang mungkin bisa diakui ataupun nanti bisa ditambahkan di SKPI seperti itu. Itu nanti tiap prodi juga mempunyai kebijakan dan ini beda-beda ya Mas, karena kebetulan saya juga membantu di bidang satu akademik, jadi tiap jurusan atau kaprodi mestinya juga nanti akan, saya tidak bisa menjawab pastinya seperti itu ya. Jadi tadi juga bahwa dalam semester ini kan juga punya aturan SKS yang maksimalnya berapa gitu ya, minimal berapa ya, itu kan harus diperhatikan juga. Begitu ya adik-adik sekalian, karena mungkin gimana Mas Rudi? Saya mungkin sambil menutup saja dulu, Masnya menutup dari uraian saya. Kiranya tadi yang saya sampaikan, kalau ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya memang mengharapkan adik-adik sekalian bisa ikut dan tadi memang betul selangkah lebih ke depan dan itu nggak apa-apa ya, artinya memang itu tidak salah. Kami dari kementerian pun memang sosialisasi itu baru dilakukan juga baru 2 minggu terakhir ini ya. Jadi yang mana kalau di programnya Dikti itu sudah lebih duluan gitu. Dan kita karena menggunakan platform yang sama sehingga adik-adik mungkin sudah lebih mengetahui lebih duluan. Itu saja. Jadi
Tadi saya mohon Pertanyaan maaf. lagi boleh, Bu? Kenapa? Ya. Untuk landasan SKS-nya itu pakai apa ya? Misalkan kalau kurikulum kan biasanya itu landasannya kurikulum ya. Jadi ada bukti otentik kurikulum. Ini Mas Ahmad prodi apa ya? Jurusan apa? Prodi apa? Mesin, Bu. Nah, oke. Maksudnya apa yang ditanyakan? SKS-nya atau gimana ya? Itu tadi kurikulumnya, Bu. Maksud saya kurikulumnya konversi apakah SKS-nya gitu. Ya, betul. Ya, kalau konversi SKS-nya karena nanti di perusahaannya ya nanti akan memberi, maka artinya gini, nanti wujudnya itu biasanya perusahaan akan memberikan satu apa ya keilmuan itu. Nah, nanti di tiap prodi atau prodi yang nanti akan dalam bentuk pengakuan SKS-nya itu bisa dalam bentuk free form ataupun structure form gitu ya. Artinya kalau itu kan bukan ranahnya kalian lah ya. Tetapi intinya bahwa perhitungan SKS-nya maksudnya apa? Apa yang menjadi masalah gitu dari Mas Ahmad? Halo? Jadi jumlah SKS-nya mungkin, Bu. Jumlah SKS-nya jadinya bertambah gitu ya. Atau itu sudah masuk ranah prodi lah ya. Iya, di ranah prodi. Saya makanya tidak menjawab. Kalau untuk di jurusan saya atau di prodi saya ini saya bisa jawab. Tapi kalau untuk di ranahnya mungkin dengan ini makanya itu dia surat rekomendasi itulah yang sangat utama. Itu ya. Oke, baik, terima kasih, Bu. Ya. Izin Bu Mera. Ya. Saya Bintang yang tadi. Saya kayaknya senasib dengan Mas Teguh. Ya, yang sudah keterima. Saya kan juga di bulan Agustus juga ada magang gitu Bu, tapi di luar kampus Merdeka. Saya tadi dengar omongan yang Ibu bilang katanya harus milih kan antara studi independen atau jadi gini aja kalau saran saya Mas, karena gini ya. Ini kan remote full Bu. Ya, tapi masalahnya gini aja. Artinya kalau Masnya kan ini kan program beasiswa ini juga tidak mengcover, artinya gini, tidak semua orang yang mendaftar di program kampus Merdeka itu akan mendapatkan beasiswa ini. Gitu ya. Ini kan juga seleksi tadi yang saya katakan seluruh Indonesia itu 500 itu padahal lowongan yang disediakan hampir 4.000-an ya kalau nggak salah. Ini ceritanya kalau udah keterima Ibu. Nah itu makanya artinya kalau sudah tapi kan kampus Merdekanya sudah keterima kan Mas Bintangnya. Yang studi. Kok sih tadi saya konfirmasi katanya sih kalau buat waktu jamnya kan dia remote full dan waktu pasti akan difokuskan saat onboarding. Saat saya tanyakan apakah di atas jam masuk jam aktif kan dari jam 8 sampai jam 4 kan ya. Iya. Artinya gini Mas, maaf saya potong aja. Jadi gini, kalau seandainya Mas ini keterima Mas Bintang ini keterima studi independen juga dan tidak mendapatkan beasiswa yang dari ini nggak ada masalah kalau seandainya memang tidak dijalankan dua-duanya. Syaratnya itu. Tetapi akan menjadi masalah kalau seandainya Mas Bintang juga mendapatkan beasiswa di ini. Berarti harus salah satu yang harus diutamakan gitu loh Mas. Paham nggak maksud saya? Jadi program beasiswa ini tuh tidak semua orang mendapatkan. Ini kan pilihan tadi ya. Begitu. Atau mungkin begini Bu Mer. Ya, bagaimana Pak? Apakah Mas Bintang ini dua-duanya ya mengikuti program yang beasiswa kampus Merdeka? Yang kampus Merdeka magang ini loh, yang magang dan studi independen. Kalau saya magang di luar kampus Merdeka Pak. Yang magangnya itu kan enggak nah, kalau di luar itu enggak masalah sebenarnya kan. Oh iya. Asal bisa bagi waktu gitu kan. Itu kan penting pasti kan asal bisa bagi waktu aja kan Pak ya masalahnya Pak ya. Tapi gini Pak, mohon maaf. Kalau seandainya yang mendapatkan beasiswa ini kalau nanti ketahuan bekerja itu di luar program yang diikutinya, nah itulah yang akan menjadi sanksinya begitu Pak. Iya. Itu yang makanya jadi saya bilang kalau misalnya tadi Masnya magang di luar kampus Merdeka tadi jalan ya terus studi independen juga dapat ya kan kalau studi independen. Tetapi kalau Mas Bintang itu ternyata malah nggak dapat beasiswa ini malah nggak apa-apa tetap jalankan aja beasiswanya gitu ya. Tapi kalau seandainya Mas Bintang itu mendapatkan beasiswa yang ini, nah ini yang karena harus beasiswa ini harus komit gitu loh Mas Bintang, paham nggak? Oh jadi yang tadi di masalah Mas Teguh tadi dia dapatnya beasiswanya di sini juga gitu ya? Iya, kalau seandainya siap. Karena tadi saya sampaikan bahwa beasiswa ini itu kan beasiswa tidak semua orang mendapatkan karena ya untuk studi independen itu kalau nggak salah kan lowongannya bisa sampai 4.000 orang ya Mas atau berapa. Padahal yang beasiswanya itu hanya 500-an. Artinya kan mungkin akan banyak yang mengikuti studi independen tapi tidak mendapatkan beasiswa ini gitu loh. Oke siap. Benar Pak. Ya, siap, ya betul. Makanya nanti sambil dipikirkan. Ya. Tanya itu tadi kan saya yang sudah keterima magang gitu Bu yang di kampus Merdeka. Ya. Nah, berarti kalau misalkan tadi itu belum pasti, berarti ada kemungkinan
kayak tiket pesawat dan kebutuhan-kebutuhan yang tadinya akan ditampung oleh beasiswa itu nggak akan tersalurkan ke yang keterima gitu ya, Bu? Memang ya bisa saya katakan demikian, Mbak. Tetapi kan seandainya memang itu menjadi sudah komunikasi nggak sama yang perusahaannya yang di sananya? Apakah nanti selain seandainya tidak didapatkan dari beasiswa, apakah dia mau mengcover nggak? Kan saya sempat tanya juga ya Bu masalah Iya. perihal tiket gitu. Nah Iya. kata mereka tuh yang mengcover itu dari pihak LPDP dengan rembes gitu Bu. Ya itu rembes karena memang yang dapat beasiswa tadi sih. Ya saya tidak bisa menyatakan ini ya, artinya tadi aja sih kalau menurut saya nanti dilengkapi di surat rekomendasinya dan kalau sudah terbukti itu menjadi satu kuat ya, karena kita yang menyeleksi kan tidak hanya saya sendiri itu kan enggak, kalau saya bisa ini, tapi kan yang menyeleksi bisa jadi orang lain. Tapi yang penting ada bukti tertulis bahwa memang sudah diterima dan membutuhkan itu sebagai satu landasan kuat juga untuk artinya kan itu sudah diterima dan membutuhkan untuk pendanaan ini gitu. Iya Bu, Gitu ya, soalnya Mbak, lagi ya? jauh juga Bu di luar pulau gitu Bu. Nah Jadi iya, makanya saya memahami ya. Artinya kan kalaupun nanti nggak dapat beasiswa ini, berarti kan saya gimana Bu? Ini padahal perusahaannya juga nggak memberikan gitu kan ya, secara tidak langsung kan seperti itu. Ya itu mungkin yang saya sarankan seperti itu Mbak, karena juga saya tidak bisa menyatakan bahwa ini kan beasiswa dan yang pengelola ini kan tidak hanya saya, tapi kan ada banyak pihak begitu ya. Itu yang harus disertakan aja bukti tertulisnya. Ya Mbak Asya ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Ya sama-sama. Baik. Ada lagi masih banyak pertanyaan nih ternyata Mas Rudi. Ya, bagaimana katanya prosedur untuk mengundurkan diri, Bu? Itu yang mengundurkan diri. Oh, prosedur pengunduran dirinya di perusahaan atau di apa di independennya ya? Ataupun studi independen. Ya, kalau Hadi. Ya. Maksudnya sudah keterima kah, Mas? Ya, misalnya ada yang sudah diterima terus dia menyatakan mengundurkan diri, bagaimana prosedurnya? Ya, langsung aja ke perusahaannya, Mas. Karena nanti kan kita mendapatkan laporannya dari perusahaan. Kalau perusahaannya memang sudah, ini kan sudah tidak akan ikut proses berikutnya. Ya, berikutnya nih ya, Mbak Anggita. Bapak Ibu apa yang bisa menjawab untuk prodi seperti jurnalistik atau desain grafis ini apakah boleh ditampilkan bersama dengan portofolio? Nah, itu kan jelas ada CV. Ini berarti kelihatan nih Mbak Anggita belum masuk, belum daftar. Nanti diminta itu CV-nya ya. Jadi kalau CV kan mestinya juga itu. Bapak Ibu saya mau tanya berarti Bu Mira adalah koordinator magang. Bu Mira koordinator magangnya di PNJ. Bukan ya. Saya kebetulan bukan koordinatornya. Kebetulan saya ini yang ikut di mitra studi ya di Dirjen Vokasi yang mengurusi tentang ini. Maka dari itu saya ada informasi apa-apa ya lebih inginnya kan PNJ jadi yang utama lah ya untuk informasinya itu. Seperti tadi juga, tapi bukan berarti yang nanti menyeleksi terus saya pribadi tidak ya. Itu kan banyak pihak. Oleh sebab itu menjadi sarannya itu. Kemudian Bapak Ibu mau bertanya apakah program fasilitasi magang masih ada lagi ke depannya? Fasilitasi magang yang program ini ya insya Allah sih akan komitmen dari pemerintah sih ini akan ada malah nanti dalam 1 tahun tidak hanya semester ganjil aja tapi ada semester ganjil dan semester genap gitu ya. Tetapi tadi kembali lagi bahwa program ini diluncurkannya pas kok ya di semester ganjil tahun 2021. Itu ya Mas Eriko ya. Bapak Ibu bertanya, apakah magang Merdeka ini menutup magang utama yang dari kampus saat semester akhir? Menutup itu maksudnya gimana ya Mbak Fazarina? Saya artinya ini bukan menutup ya, artinya sebenarnya gini, Mbak dan Mas sekalian, adik-adik sekalian, ini masih bisa magang, kan artinya gini loh, magang tetap dijalankan sesuai kurikulumnya, ya sesuai dengan kurikulum di program studi masing-masing. Hanya saja magang ini selanjutnya adalah Bapak Mbak dan Mas ini kebetulan aja adalah salah satu tempat magang yang mana nanti ada kesempatan untuk pembiayaan gitu loh. Di kampus Merdeka itu ada seperti itu. Tadi seperti halnya Pak Iwa. Alternatif, Bu. Ya, sebagai ini alternatif lah gitu kan. Karena gini juga ya adik-adik kan yang mahasiswa kita ini sekarang satu angkatan itu 2.000 lebih. Ya kan? Iya. Ya, dari programnya yang LPDP yang digagas Bu Mera ini dan diksinya kan ya syukur-syukur kalau bisa misalnya terima banyak. Nah, sisanya berarti kan masih ada nanti. Artinya begini adik-adik mahasiswa bahwa kami memanfaatkan semua peluang yang dimiliki. Nah,
akhir pilihan saudara, apakah mau program magang mandiri sendiri, mau ikut programnya seperti yang disampaikan Bu Mera, atau mau ikut FHCI, atau magang yang lain barangkali gitu ya. Sendiri, jadi gitu ya. Intinya begini, keputusan akhir dikembalikan kepada masing-masing mahasiswa. Jadi kami tidak menutup atau tidak gitu kan, ya kan. Justru bersinergi, berkolaborasi gitu kan. Ya. Itu adik-adik ya. Saling melengkapi lah ini, jadi sebagai alternatif ya. Ya. Ini Pak Widiatmoko ya, nanti capri aja Pak Widiatmoko Kaprodi nih. Oh ya. Kaprodi bertanya. Ya, mungkin dicukupkan aja dulu sudah, atau masih nunggu azan dulu, atau silakan. Karena ini kan sudah saya rekam ya, nanti rekamannya saya berikan pada melalui mediasi BEM, sama tadi ada Google ini ya Pak ya, ada link ya Pak ya, nanti bisa di-upload ya. Pak Yana, apakah bisa di-upload atau enggak Pak, kalau video gini Pak? Video lihat kapasitasnya Mas, tapi diusahakan kalau bisa Pak. Siap, baik. Perlu juga adik-adik perhatikan ya, bahwa program ini merupakan program yang membawa nama baik institusi, bahkan nama baik perguruan tinggi dan kementerian ya. Jadi pada saat adik-adik nanti magang, jangan yang dilihat beasiswanya dulu, tapi ada amanah besar yang diberikan pada saudara untuk membawa nama baik institusi dan nama baik kementerian. Karena di lapangan itu banyak sekali penerima hibah itu tidak menjalankan, penerima bantuan itu tidak menjalankan amanah sesuai dengan tupoksinya, itu yang harus diperhatikan. Dan perlu juga kita perhatikan bahwa etika di perguruan tinggi juga dibawa ke dunia industri. Contohnya adalah rambut itu tidak boleh gondrong ya, terus bicara dan segalanya itu ada aturannya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jangan dulu kita melihat sumber pendanaannya, tapi ada amanah besar di belakang itu. Itu yang harus kita perhatikan, karena banyak juga keluhan yang disampaikan oleh mitra industri itu seperti itu kan, mungkin biasa urakan ya Bu ya, kalau biasa urakan. Ya. Terus masuk ke yang segala ya, teratur kan gitu. Iya, attitude juga ya, betul Bu, betul sekali itu. Ya, betul. Ini ada Bapak Ibu dosen nampaknya juga masuk ya. Iya, tadi ada Pak dalam kegiatan ini, betul. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah bersedia. Mungkin kangen juga ya sama wajah-wajah mahasiswanya, terus wajah kemahasiswaan juga kangen ya ini ya, dosen-dosen. Karena hampir 2 tahun ini kita juga ada kemungkinan tidak ketemu sama satu dengan yang lain, betul ya. Dan memang ini habis ini nanti kayaknya dari jurusan nih yang banyak kaprodinya ininya ya Pak Iwa ya, karena kelihatannya surat rekomendasi ini. Pas ketemu langsung ubanan ini, bisa jadi begini. Mas Rudi aja nih. Ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi rekan-rekan mahasiswa? Itu yang terakhir, Mas Rudi itu tuh. Mangga. Lalu koordinator magangnya dan studi independen kampus FPNJ siapa ya, Bu? Siapa ya? Nah, karena saya lihat di Instagram. Jadi sebenarnya kan gini, ini yang perlu di-clear ya. Bu Mera sebagai narasumber, mewakili Direktorat Vokasi. Nah, kebetulan juga dosen di PNJ. Barangkali Bu Mera bisa menjawab kalau ada yang menanyakan gitu kan dalam konteks tertentu. Nah, kami karena disposisi dari Pak Direktur magang itu sekarang di bidang kemahasiswaan, yang sebelumnya kan di bidang 4. Nah, karena bidang 4 terlalu padat, nah akhirnya Pak Dir minta magang itu dikelola oleh di kemahasiswaan. Nah, sesuai surat yang kemarin juga saya sampaikan. Nah, untuk magang ini Anda silakan untuk ininya namanya ya kontak personnya, kalau ada yang mau tanya terkait dengan institusi ya kan bisa menghubungi kemahasiswaan. Kontak personnya kemarin Pak Yana itu kan di surat itu disampaikan. Nah, jadi tetapi terkait teknis di program studi ya lebih baik saudara seperti disampaikan Bu Mera tadi, silakan menghubungi dulu prodinya, menghubungi ketua jurusannya. Nah, ketika ada yang terkait dengan institusi seperti tadi barangkali ada yang perlu misalkan terkait pedediktinya, betul Pak. Berkomunikasi dengan Pak Yana, nanti kita coba bantu atau yang hal lain lah. Artinya kami ya dengan apa namanya ya setelah mengumumkan di surat itu bahwa ada kontak person atau abdi kemahasiswaan ya Pak Yana silakan, atau ke Mas Rudi ya, atau ke saya sendiri silakan gitu kan.
Artinya kita sama-sama ya untuk memfasilitasi supaya mahasiswa ini ketika menginginkan suatu program bisa berjalan sesuai yang diharapkan gitu. Siapa yang itu tadi siapa tuh? Bunga Safira, ya. Adliana. Ya. Baik Pak. Begitu. Ya, terima kasih. Jadi perlu digarisbawahi lagi sekarang itu kan. Jadi mulai terhitung ya barangkali terhitung program ini magang itu sekarang ada di kemahasiswaan ya, adik-adik mahasiswa yang magang itu ya. Untuk di direktoratnya ya, kalau di proses di jurusan tetap seperti biasa. Ya, itu informasi yang sangat utama juga buat adik-adik sekalian. Ya, silahkan Pak Mas Rudi. Saya sudah. Baik, nampaknya waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.21, bentar lagi azan asar. Dicukupkan dulu kali ya Bu kesempatan kali ini ya Bapak Ibu ya. Baik. Nanti seandainya tadi seperti yang tadi disampaikan Pak Iwa dari Madin 3 ya, Pak Yana, mungkin yang ada yang mau Pak Yana ya. Ini bisa Baik, siap. Pak Yana, mungkin Pak Yana kalau ada hal ini bisa ditanyakan ke saya demikian. Baik, siap Bu. Baik. Baik. Silakan Pak Rusdi. Baik. Baiklah Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kegiatan ini alhamdulillah sudah terselenggara dengan baik dan diikuti banyak sekali peserta. Mungkin inilah kegiatan yang bersifat online yang saya ikuti dengan peserta jumlah yang banyak, di atas 400 Luar orang. biasa. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan kehidupan ini dan menjalankan program ini sehingga dapat berjalan dengan sukses. Akhirnya kami dari bidang kemahasiswaan, wabil khusus saya sebagai pembawa acara pada kegiatan sosialisasi program Kampus Merdeka, program magang bersertifikat dan studi independen, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa pada kesempatan ini. Mohon maaf bila dalam kegiatan ini terdapat kekeliruan dan kekurangan selama terselenggaranya sosialisasi ini. Insya Allah kami akan membantu rekan-rekan mahasiswa bila mana ada pertanyaan dapat disampaikan melalui layanan WhatsApp dan email kemahasiswaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Akhir kata, kami persilakan Pak Iwa untuk menutup kegiatan ini. Baik, terima kasih Mas Rudi sebagai MC ya, yang tentu sudah merekam ya hal-hal penting terkait kegiatan sore ini. Terima kasih Bu Mera sebagai narasumber, ya kan, Ayana, Pak Rahmat yang dibantu di kemahasiswaan, dan tentu adalah saya apresiasi sekali ke teman-teman kemahasiswaan itu ya. Artinya sudah bisa masuk di sini pun itu menunjukkan ada satu kemauan gitu kan, untuk maju. Harapan saya setelah ada kemauan ya diikuti dengan kemampuan. Nah, dengan ketika ada kemampuan, sukses itu sudah mendekat di tangan Anda. Terima kasih, sukses untuk semuanya, ya kan? Sampai berjumpa lagi di acara lainnya, ya. Jadi kita tetap semangat untuk memajukan Politeknik Jakarta dan tentu adalah nanti alumni-alumninya sukses. Amin. Membawa nama PNJ ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mera, terima kasih Pak Iwa, Pak Yana dan Pak Rahmat serta rekan-rekan mahasiswa. Ya, sehat-sehat ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak.